sekali. Oke. Oh, ini sudah jam 8.50, bisa kita lanjut atau harus nunggu? Mau nunggu? Silakan dilanjut saja, Pak Asraf. Ya ya. Oke, baik. Nah, sebentar. Oke. Yang kemarin kita sudah sampai di sini kan? Yang minggu lepas? Belum itu, Pak. Ah, belum di sini? Belum. Di sini ya minggu lepas ya? Sini ya? Oh, ternyata saya sudah jadi confused sama kelas yang satu lagi. Yang satu lagi itu baru habis. Alhamdulillah minggu lepas sebelum ke New Zealand itu sempat dihabiskan. Kemarin di mana ya? Saya lupa. Ya sampai sini sebetulnya. Sebetulnya sampai di Konit ini. Ini sudah. Sebentar saya lagi mau. Burung-burung itu, Pak. Ah, dari yang? Burung-burung akal contemplation gitu, Pak. Ini sudah ya? Yang kemarin. Ya, sampai barcode itu, Pak. Sampai mana? Sampai barcode ini ya? Ya, barcode. Oh, ini yang selebihnya belum. Oke, baik, kita ulang lagi yang kita lanjutkan di sini ya. Oke, jadi di barcode ini bisa mungkin nanti di screenshot ya. Jadi agar bisa dapat barcode-nya. Ini adalah link ke video-video contemplation yang dikarang oleh saya yang ngarangnya, tapi yang videonya dibuat oleh orang lain. Ini tentang cara-cara contemplation, cara-cara kita bertafakur. Jadi kita tuh bisa bertafakur dengan 6 perkara. Jadi dalam pertama, bertafakur tentang keindahan alam. Jadi kalau kalau kita yang berzikir, kita tuh lagi memaksa diri kita untuk berzikir. Itu seperti kita push diri untuk berzikir. Tetapi kalau pada bertafakur tentang alam itu, tentang melihat keindahan alam, kan kalau kita melihat keindahan alam itu kadang-kadang kita tuh langsung, wah subhanallah, wah cantik sekali ciptaan Tuhan itu ya. Kita tuh ditarik untuk berzikir. Yang beda kan, kalau itu kita menolak diri kita untuk berzikir. Yang kali ini kita ditarik untuk berzikir. Ya. Jadi tafakur yang pertama itu tentang innate estetik, tentang keindahan, tentang sifat jamal Tuhan yang mana ditunjukkan dari alam. Dan Allah sebut fa'inama tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kamu menghadap wajahmu, kamu akan menghadap wajah Allah. Jadi ketika kita itu didatangkan dengan suasana-suasana atau pemandangan-pemandangan yang indah, artinya itu kita lagi terasa sesuatu di dalam jiwa, terasa kagum, terasa merindui juga ya tentang wah segini cantik alamnya ini ya. Jadi itu bisa membuatkan kita tuh di-pull ya, ditarik untuk berzikir. Bukan kita memaksa diri untuk berzikir, tapi kita ditarik. Soalnya kita dijemput sama Tuhan untuk berzikir ya. Jadi karena dari awal kejadian kita itu ada satu hadis qudsi dari Allah, katanya eh, aku adalah zat yang paling indah dan tersembunyi. Nah, dan aku ingin dikenali, maka aku menciptakan ciptaan. Jadi Allah itu menciptakan ciptaan itu agar manusia mengenali dia. Dan ternyata kalau kita itu melihat keindahan itu, kita kenal Tuhan sebagai yang maha indah, yang maha hebat, yang maha berkuasa.
Jadi ketika kita bertafakur ada caranya. Dia bukan seperti, wah kita tafakur aja ya, kita lihat aja di alam ya, bukan ya. Yang ya ada caranya dan ini yang pertama sekali dipanggil perseptif kognitif, yaitu awal-awal kita tuh dari kita melihat sesuatu, kemudian kita pergi ke kognitif. Kognitif itu artinya kita tuh mempelajari, yang ketika melihat unta, kalau Allah sebut dalam Quran, mmm, "Afalat yanzuruna ilal ibili," ya, apakah kamu enggak lihat pada unta bagaimana ia diciptakan. Jadi bukan hanya lihat, lihat itu perseptif, tapi kepada kognitif. Wah, ternyata unta itu punya bulu mata yang panjang untuk menghalang pasir dari masuk ke matanya. Ternyata unta itu punya punya tapak kaki yang lebar agar dia itu enggak tenggelam di dalam padang pasir. Jadi itu menjadi daripada perseptif itu kepada kognitif. Dan kemudian setelah kita itu mempelajari apa yang kita lihat, itu kita bisa pergi kepada peringkat yang kedua, yaitu appreciation of the precision and beauty of creation. Waktu ketika kita sudah mengetahui tentang rahsia setiap sesuatu ciptaan, kita langsung, wah ini indah sekali, ini begitu sempurna ini ya. Terasa keagungannya itu ya. Dan setelah kita merasakan keagungannya, kita langsung yang ketiga, extension of creation to the creator. Jadi ternyata wah, kalau yang diciptakan sudah sebegini indah, maka yang menciptakan itu bagaimana? Nah, jadi kalau yang diciptakan itu sudah sebegitu hebat, maka yang menciptakan itu bagaimana? Wah, pasti lebih hebat lagi. Itu adalah pada cara-cara bertafakur. Jadi kita itu ke mana-mana itu bertafakur dengan cara-cara yang seperti ini. Dan ini ada 6 perkara. Yang pertama tentang keindahan alam. Ya, ini yang paling gampang. Melihat keindahan alam itu bisa langsung mengingat Tuhan. Dan yang kedua adalah kita bertafakur dengan nikmat-nikmat Tuhan. Jadi Allah sebut dalam Quran itu, dan nikmat-nikmat aku hendaklah kamu ceritakan. Nah, jadi kita itu menceritakan tentang nikmat-nikmat Tuhan kepada kita, nikmat Tuhan kepada keluarga. Itu langsung menceritakan tentang nikmat-nikmat Tuhan. Kita juga bisa bertafakur dengan apa yang Allah bagi amaran. Ya, contoh, ketika kita itu lihat dalam satu ayat Quran, Allah tuh melarang kita memakan daging babi. Nah, jadi itu kan warning gitu ya. Jadi kita tuh langsung melihat rahasia di sebalik pengharaman daging babi itu, wah ternyata itu karena kalau makan babi itu bisa ada cacing, bisa ada itu, bisa ada ini, kesan-kesan buruknya banyak sekali, bisa ada penyakit ya. Jadi itu kan makin kita, wah ternyata Allah itu sayang sekali sama kita, sehingga itu memberikan gambaran, memberikan panduan. Sedangkan di zaman Nabi, di padang pasir itu nggak ada babi. Nabi dan sahabatnya nggak pernah makan babi, karena memang di sana nggak ada babi. Jadi, masih ada, larangannya ya, melarang memakan babi. Karena memang bukan budaya Arab juga. Jadi ketika air itu turun, sahabat-sahabat itu sebenarnya kebingungan, ya kok kenapa sih, siapa yang makan nih? Ternyata rupanya air itu adalah untuk umat-umat Islam pada masa hadapan, yang mana kita tuh bakal, kalau di Indonesia itu, banyak sekali babinya kan. Enggak tahu kalau di Indonesia, kalau di Malaysia itu, wah banyak sekali babi. Babi itu antara yang paling akan rusakkan tanaman ini ya, hampir di semua tempat ada babi. Kecuali di tempat yang ramai orang-orang Cina. Kalau di Malaysia itu, ya babi hutannya nggak ada karena mereka tuh memburu babi. Nah, jadi babinya, populasi babinya kurang. Tapi kalau di tempat-tempat yang nggak ada Cina, yang di pedalaman itu, wah itu banyak sekali babi. Ya, itu warning, bisa kita bertadabbur dan bertafakur dengan contemplate warning dari Tuhan. Dan yang keempat itu tentang asma Allah. Itu kita tuh bertafakur tentang nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu nampak seperti sama, tapi apa bedanya antara Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud? Apa bedanya antara Tawwab, Awwab? Apa bedanya antara Wahhab dengan Karim, ya. Apa bedanya antara Azim dan Aziz, ya itu kita bisa kan mempelajari perbedaan dari segi bahasa tentang asma-asma Allah itu. Jadi kita tuh dengan kita bertafakur tentang asma Tuhan, kita tuh lagi bisa mengenal Tuhan, bisa terasa dekat kan ya. Makin kita tahu namanya, makin kita kenal dengan dia. Nah, dan kelima adalah kita bisa bertafakur dengan melihat diri kita sendiri, dengan kita merefleksi tentang diri kita sendiri, sama ada daripada pengalaman hidup, sama ada juga dari secara biologinya, secara psikologinya juga bisa untuk kita bertafakur dengan melihat kepada diri, dengan refleksi pada diri. Nah, yang keenam ini juga gampang.
Yang kalau yang paling gampang itu estetik, yang 6 ini yang kedua gampang, yaitu tentang kita bertafakur tentang kehidupan orang-orang yang soleh. Karena orang soleh itu kita bisa lihat dan kita itu kalau ketika kita melihat, kehidupan orang soleh, kita jadi kagum. Wah, orang ini beda sekali dengan kita, ternyata dia tuh, wah begitu sekali sanggup ke sana, sanggup ke sini, dia tuh sanggup berbuat itu, sanggup korban itu, sanggup korban ini. Jadi kita itu bisa jadi lagi kagum dengan orang itu, maka kita itu harus kagum kepada siapa yang menciptakan orang itu ya, siapa yang menetapkan takdirnya, siapa yang mengajar orang itu sehingga orang itu menjadi sesoleh itu. Ya, jadi ini adalah kita bisa bertafakur tentang Nabi Ayub, tentang Nabi Yusuf, kita bisa bertafakur tentang Habibun Najjar dalam surah Yasin. Ya, itu banyak sekali orang yang bisa kita tafakurkan. Itu kalau yang dalam Quran, yang kita nggak bisa lihat, tapi ceritanya ada dalam Quran. Kita bisa bertafakur dengan orang yang kita bisa lihat juga. Ya, orang-orang soleh yang di sekeliling kita bisa bertafakur. Ini adalah 6 perkara yang kita bisa lakukan untuk bertafakur, agar kita itu melatih akal ya untuk menjadi lebih matang dan lebih tinggi secara rohani ya. Dan seterusnya ketika kita tadi yang akal, sekarang kita pergi kepada kolbu. Dari segi kolbu, kita itu learn to love dan serve humanity. Ini ada dua caranya. Dari segi untuk menjadi kolbu adalah kita belajar mencintai. Kita itu kan sering belajar dicintai. Jadi kalau ketika kita itu punya anak, dan kita itu harus nasihat, kamu jangan buat begini, nanti ada ramai orang yang nggak suka sama kamu. Ya. Malah dalam bisnis itu diajar untuk mendapat likability ya, menjadi orang yang dicintai manusia. Jadi karena itu fokusnya kita kepada orang mencintai kita. Jadi kita mengusahakan sesuatu agar dicintai orang. Sedangkan kita enggak, jangan peduli kita dicintai orang atau enggak. Yang kita peduli adalah kita itu harus mencintai. Jadi kita itu belajar mencintai manusia, belajar mencintai Tuhan, belajar mencintai hewan. Apakah kita harus dicintai? Ya enggak usah pikirkan, itu bukan kerjanya kita, itu kerjanya dia. Kerja kita belajar mencintai. Kerja kita hanya mencintai. Kerja mereka mencintai. Jadi kalau kita itu fokus pada yang dicintai kan itu bukan kerja kita. Jadi kenapa kita harus fokus? Dan ketika kita fokus kepada sesuatu yang bukan kerja kita, waktu itu yang kita menjadi depres sepanjang masa karena kita nggak bisa kawal manusia. Kita tuh sudah buat berbagai-bagai kebaikan, masih ada manusia yang membenci. Jadi kita tuh wah kenapa aku tuh sudah korban macam-macam tapi wah kenapa masih dibenci? Kan kita nggak harus pikirkan yang itu ya, kita harus pikir tentang, ya aku itu harus belajar mencintai aja. Mencintai terus kan memberi, tanpa pikirkan yang menerima. Karena apa? Karena kalau kita mencintai Tuhan, mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai orang-orang lain, yang kita berbuat baik, save humanity, itu kita pasti akan dijaga dan dicintai oleh Tuhan. Ya, dan ketika Allah mencintai dan ketika Allah menjaga kita, Allah pasti akan mendatangkan orang-orang yang kita nggak sangka, orang itu yang akan memberikan kita cinta. Cinta bukan cinta dari orang itu, tapi cinta yang langsung datang daripada Allah melalui orang yang tadi. Jadi ketika itu kita itu bisa membuka mata, ya nggak harus orang-orang yang mencintai kita itu orang kita kenal. Ya bisa jadi orang-orang itu yang kita nggak kenal. Malah yang lebih indah dicintai orang kita nggak kenal. Karena ketika kita dicintai oleh orang yang kita nggak kenal, artinya siapa? Siapa yang hantar? Jadi kita tuh langsung, wah ini aku nggak kenal dia, dia nggak kenal aku, tapi kok aku bisa merasai cinta dia. Wah ini pasti cinta ini dari Tuhan. Ya, bukan daripada manusia, ini pasti dari Tuhan, tapi melalui dia. Jadi kita tuh bersyukur kepada Allah, wah ternyata Allah itu mencintai kita rupanya. Ya, jadi kebaikan, jadi kadang-kadang kita tuh terlalu fokus. Kebaikan itu pasti harus didapati dari orang yang kita kenal atau orang yang kita pernah berbuat baik. Jadi kita tuh kebaikan orang lain yang Tuhan hantar kepada kita, kita nggak nampak karena kita masih melihat, wah ibu aku nggak buat aku begini, ayah aku nggak buat, bapak aku nggak buat seperti ini, guru aku nggak buat seperti ini. Kita tuh sentiasa memikirkan yang dekat-dekat, sedangkan cinta Tuhan itu luas, itu bisa datang dari mana-mana pun, ya. Bisa datang dari burung, bisa datang dari harimau. Jadi kita tuh karena kita terlalu fokus kepada yang kita sangka akan bakal mencintai kita, menyebabkan kita tuh nggak lihat cinta Tuhan yang di tempat lain yang datang ke kita. Jadi kita itu learn to love, only learn to love, jangan fokus kepada untuk dicintai, ya belajar mencintai. Jadi kemudian serve humanity dan kita itu teruskan serve, jangan peduli sama ada orang itu serve kita atau enggak. Yang paling penting kita itu biar kita yang serve manusia. Jadi apa yang bisa kita lakukan ketika ada ahli keluarga terdekat yang sakit?
ya pasti kita melawat, kita harus ziarah. Karena memang ada satu hadis qudsi, eee, Allah tuh lagi nanya kepada semua, katanya, "Ketika aku sakit, kenapa tiada siapa yang melawat, menziarah aku?" Jadi sahabat bertanya kepada Nabi, "Apa bisa Allah itu sakit?" Dan Nabi lanjut lagi, kemudian Allah berfirman lagi, Allah kata, "Ketika aku lapar, kenapa enggak ada di antara kalian yang memberi aku makan?" Jadi sahabatnya lagi, "Wah, kok Allah bisa lapar?" Pusing sahabatnya ini. Jadi ketika itulah baru diberikan jawabannya. Jawabannya, "Ketika ada di kalangan hamba aku yang sakit, kenapa kamu enggak ziarah? Karena ada di antara hambaku yang sedang kelaparan, kenapa kamu enggak beri makan? Kalau kamu ingin mencari Tuhan, kamu carilah Tuhan pada orang yang sedang lapar. Kamu carilah Tuhan pada orang yang sedang kesusahan." Ya. Dan di situlah kita itu bisa mencari Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan orang-orang yang sakit, bersama orang yang susah. Jadi melakukan keterdekat itu adalah perbuatan untuk merapatkan hati kita dengan Tuhan sebetulnya, bukan dengan orang yang sakit itu. Ya, dengan Tuhan sebetulnya. Dan kemudian itu jadi volunteer, itu sering meluangkan masa untuk jadi volunteer, kemudian kita tuh bisa random act of kindness ya. Kenapa random ya? Karena kalau kita buat sesuatu yang random, kita tuh nggak terlalu merencana. Jadi kalau kita nggak terlalu merencana, artinya kita buat baik itu karena buat baik, bukan karena kita itu menginginkan sesuatu. Ya kalau kita berencana seluruhnya, wah aku ingin buat baik kepada dia supaya dia tuh terhutang budi kepada aku dan dia tuh memberikan aku sesuatu. Ya, jadi karena itu random of kindness itu ya bagus banget ya. Itu random aja, nampak ada yang kesusahan, wah ternyata kita ke toko, ada orang yang beratur di depan, nggak punya uang kecil, lalu kita bilang, "Ah, nggak apa-apa, aku bayarkan." Nih, random of kindness. Jadi jaga hubungan sesama keluarga dan jiran. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan bersama-sama. Dan kemudian kalau untuk orang yang punya anak, ya anak-anak kecil itu sayang makhluk, itu harus ditanamkan ya. Bisa belah hewan peliharaan, santuni fakir miskin, dan juga yang antara yang activity yang powerful itu mendoakan keampunan buat pendosa. Jadi kalau kita itu melihat ada orang yang berbuat dosa, kita itu bukan judge, tetapi lebih kepada, "Ya Allah ampunkanlah dosa dia dan ampunkanlah dosa aku." Karena dia itu karena kita melihat dia berbuat dosa dan kita itu bisa merefleksi diri kita. Apakah kita pernah mungkin kita juga bisa buat dosa seperti ini dan kita nggak sadar ya. Jadi kita itu mendoakan keampunan buat yang mendosa dan mendoakan keampunan kita juga ya. Jadi, dan yang seterusnya berbuat baik seperti mana Allah berbuat baik terhadapmu, ya. Jadi kenang kebaikan Allah, balas kebaikan melalui kebaikan pada makhluk. Ya, jadi kita itu harus kenangkan kebaikan Allah kepada kita, bukan kebaikan makhluk, kebaikan Allah kepada kita melalui makhluk-makhluk yang ada. Jadi kemudian kita tuh balas kebaikan Allah itu nggak bisa balas ke Allah langsung, karena Allah nggak memerlukan. Jadi kita tuh balas kepada makhluk dan amalkan sustainable living. Ini seperti permaculture, ya. Kenapa ya? Karena amalan yang seperti ini, permaculture atau circular economy ini adalah seperti mana Allah itu desain alam. Ketika Allah desain hutan, nggak ada yang siram, tapi semuanya sehat-sehat. Nah, kalau kita di dalam pertanian itu dalam dalam ketika kita menanam sesuatu, kan kita itu diajar agar tumbuhan tuh enggak apa ya, enggak dipanggil apa tuh ya, bersaing, enggak bersaing sesama sendiri, jadi kita itu harus jauh-jauh, jangan di rapat-rapat, karena kalau di rapat-rapat nanti mereka itu bersaing merebut matahari, jadi ada yang mati ya, jadi kita itu harus tanam jauh-jauh katanya. Tapi sebetulnya kalau di hutan, kalau di Malaysia atau di Indonesia, hutan tropika itu ya, kan pokok pohon-pohonnya kan dekat-dekat itu ya, nggak ada matahari kan yang masuk ke dalam. Tapi kenapa ya semuanya sehat? Ya ternyata Allah itu punya cara bagaimana untuk, desainnya itu menyebabkan, tumbuhan itu bisa dapatkan, sesuatu yang dia butuh itu dari tumbuhan yang lain. Ya sebetulnya ada kalau kalau, tumbuhan itu bisa berkomunikasi sesama tumbuhan yang lain, ya. Dinamakan sebagai companion planting gitu ya. Kalau pokok jagung itu bisa lebih sehat kalau dia itu ditanam sama dengan pokok kacang, ya karena mereka itu bisa berteman-teman ya. Jadi, wah kita tuh jadi wah dalam menanam aja sudah kompleks begini. Jadi Allah itu menciptakan hutan itu sepertinya nggak ada yang tersusun, bukan di-plan tapi ternyata itu adalah satu ekosistem yang bagus sekali. Itunya
sudah sekompleks itu ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan ini bisa berkomunikasi melalui mushroom, melalui cendawan-cendawan. Ya, jadi kita wah, ah ini Allah itu menjaga semuanya dengan desainnya yang begitu canggih di hutan. Jadi kita itu meniru. Wah, jadi kita itu coba nanti kalau kita nanam, ya kita langsung tanam dengan cara ini. Ya. Jadi ada satu satu case itu ya kasus di ASIK itu karena ASIK itu baru belajar mengamankan permaculture ya. Kalau di PWA itu sudah yang tempatnya Mbah Helmi itu sudah advance ya. Tapi kalau di ASIK itu nggak ada tanahnya, jadi kita itu baru coba-coba yang kecil-kecil ya. Jadi ada satu masa tanaman anak-anak ini sering diserang sama hewan. Nah, ketika diserang sama hewan, jadi yang ada yang di antara anak-anak itu kata, wah kita tuh harus mencari racun serangga katanya. Wah tapi nggak mau yang racun yang ini kita bisa buat sendiri DIY racun organik gitu ya. Jadi pakai pakai bawang putih sama sama apa ya nggak ingat. Jadi mereka itu mau buat. Jadi ketika ada yang anak yang buat DIY pesticide itu disembur di tanaman ini ya. Tapi ada anak kecil yang di sebelahnya itu menangis. Wah, nanti kalau kamu sembur ini nanti hewan-hewan yang tadi mau makan apa? Karena kita sudah nggak mau share makanan kita dengan dia, katanya. Wah, jadi bagaimana? Wah, jadi kita harus share makanan ini. Jadi ditanya sama guru, jadi guru itu kata, wah ini kalau mau share sama hewan, berikan yang enak-enak kepada hewan yang mau makan itu. Jadi ditanamnya pohon, apa ya, bayam, ditanam bayam di sebelah. Nah, karena bayam itu kan menarik. Jadi semuanya hewan-hewan yang pest itu ya, yang makan tanaman itu semuanya ke bayam dan mereka itu menghabiskan dan menghancurkan bayamnya yang tadi. Tapi menyebabkan pokok pohon-pohon yang lain semua dalam keadaan bagus, nggak ada pestnya karena semuanya sudah tertarik kepada bayam tadi. Jadi anak itu senang sekali karena nggak ada yang terbunuh, hewannya tadi dapat makan, manusianya juga dapat makan, gitu ya. Jadi ternyata dari situ kita bisa lihat yang sebetulnya kita bukan membunuh-bunuh ya, bukan bersaing sebetulnya. Sebetulnya Tuhan itu abundance ya. Banyak sekali nikmat Tuhan sehingga semua orang tuh bisa semua makhluk itu bisa diberikan makanan. Ya, bukan dihalangi, tapi diberikan makanan sehingga dia kenyang. Jadi bisa dikenyang, jadi kita bisa makan yang lebihnya. Jadi begitu juga kalau dengan monyet ya, dengan kera di hutan itu ya. Kalau ada yang petani-petani itu menembak, ya tembak monyet-monyet yang datang, ada yang paling mercun gitu ya. Dan ternyata masih lagi makin banyak monyet yang datang. Tapi kalau ada petani yang menanam pisang dan ketika tanam pisang itu memang diniatkan ini adalah untuk monyet-monyet gitu ya. Dan monyet-monyet ternyata monyet itu hanya makan yang diinfakkan itu. Yang nggak makan yang lain. Ya, jadi artinya wah itu hebat sekali ya ciptaan Tuhan itu. Jadi berbuat baiklah seperti mana Allah berbuat baik terhadap kamu. Kan Allah nggak meninggalkan kita. Allah tuh beri senantiasa beri kita makan. Jadi kenapa kita harus nggak mau kongsi, nggak mau share makanan kita sama dengan hewan-hewan. Gitu ya. Nah, setelah kita punya punya aktiviti tadi, artinya kita tuh sudah membangunkan semua komponen-komponen yang ada di dalam yang perlu kita bangunkan di dalam mendidik jiwa. Nah, jadi perjalanan rohani, perjalanan nafsu itu adalah dengan kita tuh fokus kepada mendidik setiap perkataan, setiap elemen yang ada di sini, ya. Jadi membangunkan mercy, praise, appreciate, be kind, forgive others, membangunkan reflect, feel, hope, cover itu semua ya. Jadi membangunkan semuanya itu semua sudah diceritakan ya dalam kelas-kelas yang lepas yang tentang hope, tentang hope itu di sini ya, tentang hope, tentang konit. Ya, jadi itu tuh harus ada aktiviti-aktiviti yang kita lakukan supaya itu membangunkan perasaan-perasaan yang di sini. Ya, jadi setelah itu barulah komplit perjalanan rohani kita. Jadi kita tuh di stage mana? Kita jangan pikirkan, kita pikirkan apa yang harus kita bangunkan. Ya, jadi kalau kita fokus pada apa yang harus kita bangunkan, ya udah seperti itu aja. Ya. Jadi itu ya.
sebelumnya tadi karena kita sudah libur minggu lepas, jadi kita harus kembali sebentar di sini ya. Jadi di sini, ini adalah apa yang secara secara khususnya atau secara, generalnya, ini adalah yang harus kita bangunkan di bahagian pillars and beam dari anggota kita. Kita membangunkan akal, kita itu harus bertafakur, travel. Yang minggu lepas itu saya itu ke New Zealand, itu seperti berjalannya di postcard itu ya. Semua tempatnya indah-indah sekali. Kalau di belah south itu di belah selatan New Zealand itu karena nggak ada orang, nggak ada manusia. Kambing itu lebih banyak dari domba lebih banyak dari manusia ternyata di situ. Jadi karena kurangnya intervensi manusia, jadi wah tempatnya itu begitu cantik. Jadi tafakur and travel itu ya supaya kita itu bisa terasa lebih hampir dengan Tuhan. Dan kemudian kita itu mulai berbincang sama teman, sama anak-anak, serious topik tentang politik, ekonomi, global issue, financial independence. Ya kenapa kita harus bincangkan perkara-perkara berat-berat seperti ini ya? Ya kita jangan terlalu ada punya masa lihat jenaka-jenaka di threads ya. Yang sekarang sering orangnya suka buat seperti itu ya, melihat kehidupan artis-artis ya. Sekarang ini yang lebih lebih nih kehidupan influencer. Wah, sibuk sekali dengan influencer ini ya gini gini gini. Influencer ini gitu 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 ya. Jadi kita tuh jangan dipedulikan, itu kita harus chat on serious topic. Karena apa serious topic ini membangunkan manusia. Sedangkan topik-topik yang nggak serius itu hanya suka-suka ya, nggak ada faedahnya. Jadi kita tuh wah harus lebih fokus kepada politik, ekonomi supaya kita itu kan nanti akan menjadi ikonik, menjadi serving humanity. Kalau kita nggak tahu politik, nggak tahu ekonomi, nggak tahu global issue, jadi kita tuh mau serve humanity-nya bagaimana? Jadi kita nggak punya kedalaman ilmu untuk serve humanity dengan cara yang baik. Ya. Uh, Kalau saya belum pernah ke Aceh, tapi teman-teman saya yang sering ke Aceh itu punya satu persepsi. Saya nggak tahu betul atau tidak persepsinya. Katanya sebelum tsunami, ketika mereka ke Aceh, orang-orang di Aceh itu independen, ya. Orangnya ada harga diri yang tinggi, ada independennya. Artinya dia nggak mau ditolong karena dia tuh aku bisa karena aku ini orang Aceh katanya. Dan ternyata selepas dari tsunami itu karena orang-orang di Aceh itu sering mendapat bantuan-bantuan antara bangsa yang terutamanya dari Eropa, dari Malaysia juga banyak bantuannya ke Aceh gitu ya. Hingga kan mereka itu jadi bergantung kepada manusia dan mereka itu mengharapkan sumbangan sepanjang masa sehingga mereka itu hidup mereka itu mengharapkan sumbangan bukan lagi punya bukan lagi menjadi orang Aceh seperti dulu kan kata orang-orang yang pergi ke sana yang orang-orang yang pergi sebelum tsunami dan selepas tsunami ternyata kan ada bedanya di antara hal-hal masyarakat di sana. Tetapi dari segi fahaman agamanya lebih ekstrim katanya lepas tsunami itu. Jadi mereka itu lebih ritualistik tapi kurang, sedangkan kalau di Aceh yang dulu itu beda dengan yang sekarang katanya. Jadi eh jadi ya kenapa ya kalau itu kenapa? Karena mungkin sumbangan yang dibagi itu nggak sustainable. Ya, seharusnya sumbangan itu kita tuh jangan beri ikan kepada manusia, tapi kita berikan pancing ya. Kita beri ikan tuh hanya sementara sebelum dia tuh belajar memancing. Nah, kemudian setelah dia sudah pandai kita tuh mengajarnya pancing dan memberikan dia pancing. Jadi dia bisa pancing ikan sendiri ya. Jadi itu yang enggak, jadi mau menolong orang, saving humanity itu harus punya kedalaman ilmu juga. Kalau tidak dia akan menjadi toxic charity. Nanti bisa cari ya tentang toxic charity. Ya kasusnya banyak sekali kasus toxic charity ini. Jadi orangnya sehingga karena dia tuh sering mendapat charity sehingga menjadi satu toxic buat dirinya. Ya. Jadi itu adalah untuk akal. Dan kemudian untuk kolbu itu kita tuh belajar mencintai dan belajar untuk sentiasa memberikan sumbangan kepada manusia. Ya. Dan yang ketiga itu dari segi muharika itu kita tuh learn untuk develop habit. Ya, kita harus belajar untuk mencipta habit-habit yang positif, ya, habit baru. Dan belajar menghilangkan dan menggantikan habit-habit buruk. Ya. Dan yang seterusnya itu belajar khusyuk dalam sholat. Nah itu boleh dimulai dengan sholat-sholat sunan. Karena kita tuh sudah bukan lagi kanak-kanak kan. Kalau sebelumnya tadi yang di minggu-minggu yang lepas itu kita belajar tentang perjalanan rohani ketika di kanak-kanak tuh kita itu harus hanya sholat aja, jangan difokus kepada yang sholat sunatnya.
Jadi karena sudah mencapai makam hub, makam mencintai, jadi kita tuh sholat wajib aja yang terasa nggak cukup. Karena sholat itu ketika sholat itu kita bertemu dengan Tuhan ya. Dan ketika sholat itu kita berhampir dengan Tuhan. Jadi kita nggak cukup dengan yang wajib. Ya mau ngajak kita itu mau nambah-nambah sholat-sholat sunat ya. Ya agar itu kita lebih berlama-lama dalam sujud ya, supaya itu lebih lama, lebih lebih banyak masa dengan Tuhan. Jadi dan yang seterusnya itu dari segi hayawaniyah, untuk mengawal hayawaniyah kita itu mengingat hidup itu dengan zuhud. Zuhud itu artinya bukan hidupnya sederhana, tetapi yang lebih penting adalah nggak ada attachment, nggak ada rasa cinta atau sayang dengan perkara-perkara yang kita miliki. Ya, sebetulnya kalau nggak perkara itu hilang ya nggak, ya udah ya nggak apa-apa. Perkara itu kalau nggak dapat apa yang kita inginkan ya udah nggak apa-apa gitu ya. Zuhud itu. Dan ini zikir maut itu kita tuh sering harus mengingati maut supaya kita itu tahu yang kita tuh bisa mati bila-bila masa, jadi nggak bisa kita buat maksiat. Karena seringnya kalau kita buat maksiat itu kita tuh pikir nanti kita bisa taubat. Ya, jadi kita pikir mau ya kalau aku mati dulu sebelum sempat taubat bagaimana? Karena kemudian bisa mati pada bila-bila masa. Ya. Dan seterusnya itu adalah pada puasa-puasa sunat itu bisa melatih diri kita untuk mengawal hayawaniyah. Ya, nah terus ini ada yang harus kita lakukan dalam pembangunan diri kita. Ya, ya itu ya. Jadi itu adalah yang preparation untuk mengatasi godaan-godaan, mengatasi halangan-halangan ya. Kalau yang sebelumnya ada 4 halangan, apa ya, yang halangan dari luxury, toxic community, syaitan, dan juga diri sendiri. Jadi bagaimana menghalangi yang tadi? Itu adalah cara untuk mengatasi halangan-halangan. Ya. Tapi dalam kita mengatasi halangan, kadang-kadang perjalanan kita itu ada masa-masa kita jatuh nih. Ketika kita sedang dalam solat khusyuk, wah terbuat dosa. Ya. Ketika kita berbuat dosa, kita tuh jangan terlalu memikirkan dosa-dosa itu. Kita itu harus move on, ya. Tapi kita harus tahu apakah dosa-dosa yang harus kita hindari. Itu adalah pada yang pertama dosa-dosa zahir. Dosa zahir itu antaranya dosa mata, adalah ketika kita pandang dengan bernafsu atau kita pandangan dengan hina dan aib. Ya, kita semua tahu kalau kita pandang dengan syahwat itu dosa, tapi yang sering kita lupa adalah pandangan hina dan pandangan aib. Ketika kita itu sering memandang manusia lain terasa hina, wah itu adalah satu pandangan yang dosa, yang berdosa sebetulnya. Yang kemudian dosa zahir itu adalah dosa kemaluan, seperti itu berzina, dosa telinga, dosa perut, gitu ya, antara dosa-dosanya, dosa lisan dan juga dosa kaki dan tangan. Ya, tapi dosa lisan itu ada 8 ini yang karena kita tuh fokus kepada dosa lisan kan ini yang paling sering kita lakukan. Ya. Dosa lisan itu yang pertama bohong walaupun bergurau. Yang kedua itu sering bertengkar. Yang ketiga itu menyalahi janji. Yang keempat memuji diri sendiri. Ini adalah perkara-perkara yang membuatkan kita itu susah di dalam perjalanan kita menuju Tuhan. Ini adalah perkara yang membuatkan kita jatuh dan telat dalam perjalanan menuju Tuhan. Yang seterusnya mengumpat, melaknat, doa kecelakaan orang lain, mengolok, mengejek yang sia-sia. Ini adalah yang menyakitkan hati dan membawa pemusuhan. Ya, jadi dalam mengumpat itu ada 6 perkara ini bisa diumpat. Ini adalah yang boleh dibolehkan. Yang pertama, ketika kita mesyuarat dengan pihak yang boleh memperbaiki kesalahan. Nah, ketika kita membuat postmortem, lalu kita tuh ada yang nggak kena ini karena perkara ini nggak dilakukan oleh seseorang. Itu bisa karena untuk memperbaiki kesalahan, bukan untuk menghina orang yang bersalah, tetapi lebih pada untuk membaiki kesalahan. Jadi diceritakan siapa yang salah, di mana salahnya. Yang kedua itu ketika melarang orang lain mengikuti kesalahan atau tertipu ya. Ketika kita itu tahu teman kita itu bakal di-scam, kita bisa ngumpat scammernya. Yang kedua, kamu jangan pinjamkan duit kepada dia itu scam. Bisa untuk menghalang orang lain agar terkena tipu. Dan yang ketiga itu mengadu depan hakim, itu bisa. Yang keempat, kalau kita menyebut nama orang yang dikenali dengan aibnya. Contohnya, ada orang itu dikenali seluruh kampung dengan panggilan si botak. Dan dia itu memanggil dirinya si botak ketika dia tuh jumpa orang,
"Ini siapa nama?" "Wah, nama saya Ashraf." "Panggil apa nih?" "Botak," katanya. "Panggil aku si Botak," katanya. Jadi karena dia tuh suka dengan nama Botak itu, walaupun Botak itu ternyata sepertinya aib, tapi ya karena dia suka, jadi kita itu nggak ada salahnya di dalam kita memanggilnya sebagai si Botak. Dan yang, keempat, orang yang tidak malu dengan kezaliman, kefasikan, yang ketika orang itu membuat kezaliman dan kefasikan secara terang-terang, ketika itu kita bisa ngumpat, karena bukan umpat lagi, karena kan semua orang bisa nampak, ya. Dan yang seterusnya ketika meminta fatwa, ini adalah perkara-perkara yang membolehkan kita ngumpat. Nah, yang selainnya jangan, selainnya kita harus, eee, membuat muraqabah, ya, membuat satu proses namanya muraqabah dosa-dosa zahir. Ya, apakah caranya? Yang pertama, sekali kita istighfar. Ketika kita melakukan dosa-dosa yang zahir, itu kita beristighfar. Kenapa? Karena istighfar itu adalah kita mendoakan agar Allah menutupi segala kesan-kesan buruk daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Karena setiap kali kita membuat satu dosa, artinya artinya apa ya, kalau kita membuatkan suatu dosa, ada kesan buruk kepada diri kita sendiri, kepada teman-teman kita, atau kepada orang sekeliling. Jadi kita istighfar itu minta agar Allah menutupi segala dosa-dosa yang tadi, ya. Yang kedua, fikirkan kegunaan asal Allah berikan anggota zahir. Dan seterusnya ketika kita sudah istighfar, kita itu mau mewujudkan nadam, ya, dengan cara itu kita fikirkan kegunaan asal. Contoh ya, ketika kita melakukan dosa mata, karena kita tuh melihat orang dengan pandangan kehinaan. Wah, ini orang ini jelek. Ketika itu kita tuh langsung istighfar, astagfirullahaladzim, Allah itu berikan aku mata bukan untuk aku pandang hina sama makhluk yang Dia ciptakan. Karena kalau kita memandang hina pada makhluk yang Dia ciptakan, nanti kita memandang hina pada yang menciptakan. Jadi kita tuh Allah tuh menciptakan aku mata agar aku itu bisa mengenal Dia, agar aku bisa melihat keindahan-keindahan yang menyebabkan aku itu kenal yang wah Tuhan itu maha hebat. Jadi ketika itu ya kita bercakap dengan diri sendiri seperti itu. Dan ketika kita bercakap seperti itu, kita itu akan mewujudkan penyesalan, mewujudkan dan nadam itu penyesalan. Ketika kita bercakap dengan dalam hati, ya, sehingga tertimbul rasa menyesal dengan kesal dengan apa yang kita lakukan. Setelah kita sudah terasa kesal, barulah kita bertaubat. Ya, dan ketika itu sudah minta taubat, minta kita mau pulang kembali kepada Allah, maka kita itu harus lihat kesan buruk akibat dosa, terutama kesan dosa kita ke atas diri kita dan atas orang lain. Jadi kita itu lagi melihat, wah ternyata dosa yang kulakukan ini ya kesannya buruk sekali. Ya. Semuanya, ya. Dan kemudian itu ketika kita sudah lihat keburukan-keburukan daripada dosa yang kita lakukan, kita itu kafarah. Kafarah dengan kebaikan. Jadi artinya, wah aku harus tebus kesalahan aku ini dengan memperbaiki sesuatu yang telah aku rosakkan, atau aku infakkan sesuatu yang aku sayangi. Karena ketika aku melakukan dosa, artinya aku sudah mensia-siakan cinta Allah. Nah, jadi karena itu aku mau infak sesuatu yang aku sayangi. Artinya aku nggak mau yang ini lagi. Aku mau kembali ada relationship yang bagus dengan Allah. Ya, karena itu dia ada kafarah, ya. Mendenda diri sendiri, ya. Kemudian move on. Karena Allah sebut, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang terasa berputus asa dengan diri sendiri, yang wahai hambaku yang sering membuat dosa, yang sering menzalimi diri sendiri, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi kita itu move on aja, move on, dan jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dan kemudian kita sambung perjalanan kita aja, jangan difikirkan dosa-dosa yang lepas, ya. Karena kita move on. Ya, jadi ini nggak perlu. Jadi ada dosa-dosa yang seterusnya ketika kita sudah selesai dengan dosa-dosa yang zahir, kita ada dosa-dosa batin yang kita harus perhatikan. Ya. Dosa-dosa batin ini banyak sekali, tetapi untuk yang permulaan kita harus pastikan nggak ada 3 dosa ini, karena 3 dosa ini menjadi dosa yang sangat bahaya yang bisa menyebabkan dosa-dosa batin yang lain. Ya. Yang pertama adalah hasad. Hasad ini berasal dari bakhil. Bakhil ini kedekut. Kalau orang yang kedekut itu, dia tuh berat sekali memberikan nikmat Tuhan yang Allah berikan kepadanya, dia berikan kepada orang lain. Ya, artinya kalau Allah tuh berikan kita duit, uang, kita tuh terasa berat untuk berikan ke orang lain. Hasad ini lebih teruk lagi karena kalau orang yang bakhil itu dia tuh kedekut untuk memberi nikmat yang dia miliki. Ya, karena duitnya sudah dapat, jadi uangnya sudah dapat, dia itu nggak mau bagi orang lain. Orang yang hasad itu adalah dia tuh berasa berat untuk bagi nikmat yang
walaupun dia nggak miliki, karena dia tuh melihat Allah tuh berikan nikmat kepada orang lain. Jadi dia tuh lagi nanya, "Wah, kenapa dia? Kenapa bukan aku?" Seolah-olah Tuhan itu kalau miskin sehingga kan kalau berikan sesuatu ke teman kita, seolah-olah Tuhan itu sudah habis kuasa untuk memberikan kepada kita juga. Nah, jadi ketika itu ya itu hasad ini adalah perkara yang ketika ada hasad dalam hati itu syaitan akan masuk dan ini adalah pintu untuk syaitan masuk ya. Masuk dan membisikkan kita supaya kita itu melakukan sesuatu yang buruk terhadap teman kita, terhadap saudara kita yang lain. Nah, yang kedua adalah riak, karena riak itu mencari penghargaan, pujian, dan balasan manusia. Ini adalah yang menghilangkan tauhid. Ya. Jadi lawan kepada tauhid adalah riak. Kalau tauhid itu semuanya kerana Allah. Kalau riak itu semuanya kerana makhluk Allah. Jadi artinya apa? Artinya kita itu sudah meletakkan makhluk Allah itu berkuasa untuk memberi kita balasan. Berkuasa untuk memberi kita nikmat. Sedangkan ya harusnya kita itu membuat sesuatu itu karena cinta kita kepada Allah. Nah, jadi riak itu adalah satu benda yang buruk sekali ya. Itu riak. Yang ketiga itu ujub. Wah, ini yang paling susah yang dihilangkan ya. Memandang diri sendiri dengan pandang kemuliaan itu ketika kita merasa diri kita lebih mulia dari orang lain. Ketika kita melihat, wah aku lebih kaya dari dia, wah ujub ini ya, terasa ujub ini. Nah, dan ketika kita melakukan dosa-dosa tersedar yang kita sudah riak, kita tuh sudah ada hasad, ya pasti akan datang perasaan hasad itu kalau kita memang sudah ada hasad, kita pasti akan datang perasaan itu. Dan ketika perasaan itu datang, kita istighfar dulu agar Allah tuh menutupi segala kesan buruk daripada dosa-dosa batin yang kita lakukan. Nah, dan yang kedua, kita pikirkan lagi tentang, kegunaan asal ya. Artinya ketika kita terasa hasad dengan pemberian Allah kepada teman kita, kita itu, wah, apakah kamu pikir ketika Allah memberikan dia kebahagiaan, Allah tuh sudah nggak punya kuasa lagi untuk beri kebahagiaan kepada kita? Apakah kita pikir Allah itu lemah sekali hingga Allah itu sudah bisa habis hartanya, habis rezekinya, sedangkan Allah itu kan Maha Luas gitu ya. Jadi kita itu bercakap dengan diri kita seperti itu ya, sehingga kita tuh menimbulkan penyesalan dalam hati, "Wah, kenapa sih aku terasa begini? Wah, kok kenapa aku terasa begini sedangkan nikmat Allah kepada aku banyak sekali." Ya, jadi barulah kita itu mulai dengan taubat, melihat kesan buruk, wah, kesan buruk daripada hasad kita, daripada ujub, daripada takabur kita, daripada riak kita juga. Ya, jadi ini adalah satu contoh ya, kalau ketika kita melihat orang sehingga kita terasa kita lebih mulia, uh, jadi kita itu bercakap dengan diri kita seperti ini. Bila melihat seseorang, lihat bahwa dia adalah baik di sisi Allah daripada kita dan dia punya kelebihan atas diri kita. Nah, kalau kita melihat satu orang yang miskin, kita itu lihat, wah, orang itu ternyata mungkin orang itu lebih baik di sisi Allah berbanding kita. Jadi kita tuh pandang dunianya, sedangkan akhiratnya kita nggak tahu. Nah, jadi mungkin dia tuh lebih dari kita dari akhiratnya. Nah, maka kalau ketika kita berjumpa orang kafir dan atau ahli maksiat, sehingga kita tuh terasa macam wah orang itu jahat ya, orang itu ahli maksiat, ini ahli neraka ini ya. Ya ketika kita terasa wah ternyata aku tuh sudah melakukan dosa, aku itu sudah ujub, aku sudah merasa aku lebih mulia dari dia. Jadi kita harus bercakap dengan diri kita sendiri dalam hati kita itu bicara seperti ini, aku belum tahu lagi kesudahannya, boleh jadi dia sempat bertaubat dan mati dalam husnul khotimah, sedangkan aku mungkin tersesat kelak dan mati dalam su'ul khotimah, karena Allah itu tidak melihat daripada awal kehidupan itu, Allah itu melihat dari penghujung. Jadi kemungkinan kita itu hidup sebagai muslim, hidup sebagai orang yang soleh di awalnya, dan ternyata sebelum mati, beberapa detik sebelum mati, wah ternyata kita sudah mati yang keadaan kafir, ya bisa jadi seperti itu. Jadi kita tuh bisa jadi suul khotimah. Dan kemungkinan orang itu mungkin bisa sebelum mati, beberapa detik sebelum mati dia itu taubat. Dan ketika dia taubat, Allah ampunkan semua dosanya. Wah dia itu mati dalam keadaan nggak ada dosa seperti bayi. Husnul khotimah untuk orang itu ya. Jadi kita tuh wah mungkin orang itu lebih punya nasib yang lebih baik dari kita. Dan ketika kita berjumpa dengan orang yang lebih muda dari kita dan orang itu melakukan sesuatu, kita itu lagi anak ini belum pernah atau kurang berbuat maksiat daripada aku. Nah, ketika kita itu kadang-kadang kita itu punya pendapat dan ternyata ada orang yang lebih muda dari kita bagi pendapat yang berbeda dengan kita. Jadi kita wah aku lebih awal merasai kesusahan hidup, kok kamu bisa mau menasihat aku ya. Ya itu adalah ujub. Ya, terasa kita lebih banyak pengalaman, lebih banyak ilmu ya.
Sedangkan kita itu kalau ketika ada anak muda yang berikan kita pandangan atau apa yang menyakitkan hati kita gitu, wah anak ini belum pernah atau mungkin kurang berbuat maksiat daripada aku, karena umurnya sekian-sekian, dia itu kurang bermaksiat daripada aku. Ketika kita jumpa orang tua, kita itu jangan kata, "Wah, aku ini orang tua itu pasti hidup lebih lama, jadi lebih banyak maksiat daripada aku." Jangan, kita itu bilang seperti ini, orang tua itu menyembah Allah lebih awal daripada aku. Ketika kita berjumpa dengan orang alim, kita itu langsung berkata dengan diri kita sendiri, dia telah dikurniakan Allah dengan ilmu yang banyak dan banyak yang diketahui daripada perkara yang tidak aku tahu. Ketika tipe orang jahil, kita itu cakap dengan berbicara dengan diri sendiri, orang jahil ini berbuat maksiat karena tidak tahu, sedangkan aku berbuat maksiat dengan ilmuku. Orang itu buat maksiat, Allah nggak marah karena dia nggak tahu. Aku tahu, tapi aku masih buat. Pasti aku akan disiksa lebih teruk di akhirat kelak. Jadi ini adalah pendidikan jiwa agar kita nggak terasa ujub. Karena ujub ini pada awalnya ujub, tetapi dia akan membawa kepada takabur. Dan ketika kita berasa takabur, itulah yang paling kita takuti. Karena ada hadis Nabi, siapa yang berasa takabur walaupun sebesar zarah dalam hatinya, orang itu nggak akan masuk surga. Takabur itu adalah pakaian daripada Allah. Dan jalan untuk takabur itu bermula dengan jalan ujub, jalan merasa diri kita mulia. Itu karena itu kita harus sering berbicara dengan diri sendiri ya, muraqabah untuk nggak terasa ujubnya, muraqabah nggak terasa hasadnya, muraqabah untuk nggak terasa riaknya gitu ya. Nah, setelah itu tamatlah perjalanan kita yang keempat, yaitu tentang the preparation and leap. Ya, jadi kita itu ada lagi 3, 5, 6, dan 7, tapi 5, 6, 7 ini pendek perjalanannya, nggak terlalu banyak kontennya. Jadi sebelum kita ke sini, kita bisa bagi beberapa waktu untuk mungkin bertenang supaya dia bisa absorb benda baru, atau kalau ada soalan yang mau nanya boleh boleh ditanyakan. Baik, teman-teman, silahkan bertanya. Pak, saya ini mati lampu di sana saya, Pak. Jadi saya oke aja. Apa itu? Saya mati lampu di sini, Pak. Jadi saya oke. Oh, Tapi ya, saya oke. jadi Oh, apa. Baik, silakan teman-teman siapa yang mau bertanya. Pak, tapi saya mau nanya dong, boleh Pak, tentang apa tadi apa berburuk sangka atau judgmental orang, Pak. Yes. Ini kan kayak Trump sama Netanyahu itu kan jahat banget, Pak. Itu boleh nggak sih kita melaknat dia, Pak, melaknat mereka gitu? Ya. Kan tadi ada yang daripada maksiat tadi ya, maksiat mulut Oh. gitu ya, mengumpat orang yang memang telah jelas kekufarannya itu ya, kejahatannya itu jelas ya. Jadi dan dia itu bangga sekali dengan kejahatannya. Jadi karena itu kita nggak ada masalah untuk kita itu berburuk sangka, mengutuk, memaki hamun orang seperti Benjamin Netanyahu itu nggak ada dosanya. Oh, oke, Pak. Baik. Dibolehkan. Silakan teman-teman yang lain mau bertanya. Ya, saya Pak Asraf tadi karena ngebahas terkait dengan bencana alam yang ada di Aceh. Terus saya suka teringat gitu, dan juga kalau di Indonesia tuh kalau bencana alam suka dikaitkan, oh iya Allah murka kayak gitu. Nah sebenarnya apakah memang dalam bencana alam itu selain emang karena apa ya sainsnya gitu, bagaimana sih dalam Islam sendiri gitu terkait dengan bencana alam itu emang betulkah setiap bencana alam itu oh berarti Allah tidak ridho, ada kemurkaan yang memang terjadi di sana atau seperti apa gitu? Hmm. Jadi ada 2 jenis bencana alam ini ya. Jadi bencana alam di Indonesia itu bukan karena Allah ridho atau enggak, itu adalah daripada balancing ekosistemnya. Jadi Allah itu adil. Jadi tanah-tanah di Indonesia itu enggak perlu dibaja karena ada gempa bumi, enggak karena ada gunung berapi gitu ya. Kalau kebanding yang Malaysia enggak ada gunung berapinya, tapi tanah itu harus dibaja karena dia itu enggak terlalu subur seperti Indonesia. Ya kenapa? Karena enggak ada lavanya, enggak ada siklusnya. Jadi gempa bumi dan bencana alam itu semua adalah siklus ya, siklus-siklus yang memang adalah karena Allah itu mau memberikan nikmat yang banyak setelah itu, setelah bencana itu berlaku. Nah, jadi setelah pas berlakunya tsunami atau apa itu pasti akan ada nikmat di sebaliknya ya, yang
dari segi alam ya. Dan itu adalah satu yang natural ya, itu adalah desainnya Tuhan ya. Tapi yang membuatkan kita itu bisa lihat adalah dampaknya. Contoh, kenapa kalau Jepun di Jepang ada tsunami kurang yang mati kalau berbanding di Indonesia. Ya, karena apa ya? Mungkin karena desainnya bangunan ya. Kalau di Indonesia itu karena padat-padat gitu ya, rumahnya itu dekat-dekat. Jadi kalau ada tsunami, ada banjir yang besar, boat-nya nggak bisa ke rumah-rumah itu karena ada halangan. Ya, jadi yang matinya bukan karena lemas, matinya karena kebuluran karena nggak ada bantuannya nggak bisa sampai di tempat itu karena tempat itu sudah terhalang ya. Tapi kalau di Jepun itu ya di Jepang bisa kemana-mana karena desainnya. Jadi ketika itu kita bisa kata yang wah memang bencananya bagus sih, tapi yang kita itu harus manusia itu diberikan kepintaran untuk desain agar dampak daripada bencana itu nggak terlalu terasa ya. Dan kalau di Pulau Jawa karena seringnya jumpa gunung berapi, kalau di Bandung itu ya gunung berapinya banyak kayaknya. Tapi nggak ada yang mati karena gunung berapi meletus kan. Karena sudah tahu. Jadi wah ketika wah ini ada asapnya segini-gini, ini artinya kita harus lari. Kemarin ketika saya di Garut itu mendaki Gunung Papandayan ya. Wah, hari yang didaki itu ada letusan. Jadi ketika naik ada yang ramai orang Indonesia yang sudah biasa itu turun. Katanya, wah jangan diteruskan naiknya, turun karena nanti ada letusan. Jadi ya ikut turun. Ya, selamat ya karena apa? Karena sudah tahu. Jadi ada kan letusan itu nggak dihalang, tetapi letusan itu masih berlaku, tapi nggak ada yang mati. Karena apa? Karena sudah manusia itu sudah punya cara bagaimana untuk mengatasi membuat mitigasi, ya, mitigasi agar nggak ada yang terkorban. Ya, jadi yang itu yang dilihat ya dampak setelah itu. Tapi ada juga bencana yang luar biasa. Itu adalah karena kemurkaan Tuhan. Ya, contohnya daripada kisah-kisah yang dari umat-umat terdahulu yang dihancurkan. Ya, kalau dilihat di Arab itu nggak mungkin banjir karena mau dapat airnya aja sudah susah. Tapi berlaku banjir besar, ya itu adalah karena kemurkaan Tuhan. Ya. Dan ya ada bumi yang diterbalikkan itu adalah karena kemurkaan. Tetapi ketika ketika Nabi Muhammad itu diutuskan, Nabi Muhammad itu berdoa kepada Tuhan agar umatnya nggak ditimpakan bencana karena kemurkaan Tuhan lagi. Jadi artinya sudah selepas daripada doa Nabi Muhammad itu Allah itu sudah kabulkan. Artinya nggak ada lagi bencana disebabkan kemurkaan Tuhan. Yang ada hanyalah karena siklusnya akan terus ada. Itu adalah sunatullahnya. Tetapi yang kita bisa refleksi adalah bagaimana kita menguruskan dampaknya. Karena kita tuh bisa kan Tuhan itu sudah beri kita punya akal yang cukup hebat untuk kita bermitigasi dengan bencana-bencana alam nih. Ada warning sistemnya, ada penghalangnya, ada SOP untuk ya ketika bencana berlaku kemana, ada research missionnya itu bisa diuruskan ya. Oke, dipahami Pak Asraf. Berarti kalau begitu yang berkata, oh itu azab Allah, kemurkaan, berarti setelah Nabi Muhammad berdoa untuk tidak diberikan kemurkaan itu berarti yang sekarang terjadi memang karena siklus alam aja berarti ya. Ya, siklus alam. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya, teman-teman? Saya, Pak. Ya, silakan. Oke, Desi. Saya agak penasaran, Pak, soal ekonomi. Jadi itu kan di kayak ada gitu, Pak, di Itu Indonesia. putus, Kak Desi, suaranya. Mencintai miskin gitu, Pak. Apa Halo, soalannya? Ya, ya. Ulang soalannya karena tadi terputus-putus. eh, jadi itu tentang ekonomi itu kayak ada pemahaman zuhud yang salah. Mereka tuh memahamin bahwa zuhud itu berarti mencintai miskin gitu, Pak. Ini kayak
banget di masyarakat Indonesia terutama gitu kan Pak. Terus kita tuh kayak apa namanya ekonomi itu nggak dikejar banget gitu. Padahal kan Hmm. ada entah hadis entah ayat yang saya pernah pelajarin bahwa beribadahlah seolah-olah kamu mati besok pagi. Dan hiduplah seolah-olah kamu akan hidup 1.000 tahun. Gimana sih gitu tuh Pak? Gitu. Ya. Jadi kayak mengumpulkan harta atau mengejar kekayaan itu untuk beberapa eh, pattern itu kayak sesuatu yang salah gitu, Pak. Oke. Jadi gimana? Jadi ada hadis yang berbeda ya banyak ya. Ada satu hadis itu Nabi itu kata dia itu paling bimbang eh, apa yang Nabi bimbang di kalangan umat aku adalah kefakiran karena kefakiran itu boleh membawa kepada kekufuran. Jadi ada yang Nabi timbang jangan sampai terlalu fakir. Tapi pada masanya Nabi itu berdoa untuk dirinya sendiri. Ya Allah jadikanlah aku miskin. Jadi Nabi itu mencintai kemiskinan ternyata. Ya, jadi apa yang kita bisa paham ya adalah diri kita itu biar miskin, tetapi disposable power itu biar tinggi. Jadi orang yang miskin, dirinya miskin karena dia nggak ada harta yang banyak untuk dia bawa mati, tetapi dia itu punya purchasing power yang tinggi. Bisa aja walaupun dia tuh nggak ada uang sendiri, tapi keperluan anak-anaknya semua wah tercapai deh. Jadi bagaimana? Ya, jadi disitulah kita itu lihat ketika ketika kita itu menjadi pemimpin, kita itu hidup dalam kesederhanaan. Kita itu kurang membeli sesuatu yang untuk diri kita sendiri, tapi kita itu punya banyak uang untuk diberikan kepada orang lain. Punya banyak uang untuk melakukan kebaikan. Jadi biar dari segi bahasa sekarang itu biar personal money itu biar sedikit, tetapi duit company kita itu biar banyak. Ya, jadi kita itu walaupun kita itu tidak menikmati kekayaan itu, tapi kita punya kekayaan, cuma kita nggak menikmati. Kekayaan itu diberi pada orang lain, diberi untuk kebaikan. Jadi kita mengejar. Jadi kalau eh, kalau di sekolah ya di ASIK itu saya nguruskan ternyata memang gaji yang saya ambil itu rendah sekali. Kalau di Malaysia itu antara yang ya masih di paras kemiskinan ini. Tapi sekolahnya punya cukup uang untuk buat apa-apa ya yang penting-penting itu bisa dibeli dihantar guru-guru ke training yang mahal bisa mengambil apa beli barang-barang sekolah alat bantuan mengajar yang mahal dari Jerman itu bisa karena apa? Karena sekolahnya banyak duit. Cuma pengusahanya aja yang nggak ada duitnya, nggak ada uang. Jadi itu biar kita itu punya disposable income yang banyak. Nah, itu tadi pada zaman Nabi SAW. Nabi itu pada awalnya memang miskin karena Madinah itu negara yang baru. Nah, jadi baru masuk tahun ke-7 Hijrah. Setelah 7 tahun, Nabi itu sudah punyai banyak kebun kurma. Ya, karena apa? Karena ada peperangan Khaybar. Setelah perang Khaybar itu, wah Nabi itu punya kebun kurma banyak sekali di Khaybar. Karena orang Khaybar, orang Yahudi Khaybar itu telah tewas. Tapi ketika tewas kalau di Indonesia beda ya, mati ya. Kalau di Malaysia tewas itu kalah katanya. Jadi kalah ya. Karena orang Yahudi itu kalah. Jadi kebunnya itu dia dirampas. Nah, tapi ketika Nabi itu mengambil kebun-kebun kurma tadi, Nabi enggak terus membakar kebun atau memotong pohon kurma itu. Tapi apa yang Nabi lakukan? Nabi itu orang-orang yang Yahudi yang telah kalah tadi diambil untuk bekerja untuk Nabi. Jadi mereka itu masih kerja mengusahakan kurmanya, tapi Nabi itu miliki 80%. Tapi Nabi nggak ambil untuk dirinya sendiri. Segala apa harta-harta daripada perang itu hanya 1/5 yang Nabi uruskan. Yang 4/5 itu dikasih ke semua orang-orang yang berperang untuk membiayai kehidupan sahabat-sahabatnya. Jadi dia itu punya ambil hanya 1/5, tetapi 1/5 itu bukan untuk dirinya. 1/5 itu adalah harta Baitul Mal, rumah harta. Jadi kita tuh biar kita punya Baitul Mal, rumah harta kita. Yang mana kita tuh mengusahakan biar Baitul Mal kita tuh banyak sekali duitnya, banyak tanahnya, banyak semua. Tapi kita nggak perlu ambil duitnya untuk kepentingan kita. Ya, jadi Nabi itu seperti itu hidupnya masih zuhud.
Jadi ketika ada satu ketika Nabi itu sudah setelah perang Khaibar, karena disposable income Nabi itu banyak, jadi Nabi itu ada yang diambil sedikit bahagiannya dan diberi kepada istrinya karena menghargai pengorbanan istrinya. Karena sebelum peristiwa itu berlaku ketika hijrah baru terjadi, mereka itu nggak pernah menghabiskan satu kurma dalam satu hari. Intinya kalau satu hari itu mereka biasa memakan satu kurma itu sudah mewah. Soalnya mereka ada satu kurma itu harus dibagi-bagi kepada istri-istri yang lain. Begitu karena terlalu miskin. Keadaan ketika itu miskin sekali. Dan karena bukan karena Nabi nggak punya uang, tapi karena di hadapan rumah Nabi itu ada ahli sufah, ada orang-orang yang begitu melarat hidupnya berada di depan masjid. Karena Nabi itu nggak bisa makan kalau ada ahli sufah yang belum makan. Jadi dia tuh dikasih makanannya sehingga Nabi itu pernah berlapar 3 hari, dia nggak makan. Sayyidina Ali, Fatimah juga nggak makan karena diberi kepada ahli sufah tadi. Ya. Jadi itu adalah peringkat awal dan ketika Nabi itu sudah habis setelah Khaibar, artinya sudah punya banyak uang, itu dikasih hadiah kepada istri-istrinya. Dan istrinya itu berpikiran wah Nabi ini sekarang sudah kaya, jadi istrinya minta minta lagi hadiah, mau ini mau itu. Sehingga satu hari ketika Sayyidina Umar bertemu dengan Nabi, Nabi itu sedang kesedihan ya. Ditanya kepada Sayyidina Umar, tanya sama Nabi, wahai Rasulullah, kenapa kamu sedih gitu ya? Karena istri-istriku minta sesuatu yang nggak bisa aku berikan. Nah, nampak dia tuh punya banyak kan, 1/5 dari ladang kurma di Khaybar itu punya dia. Tapi dia itu kata, istri aku minta sesuatu yang aku nggak bisa berikan. Ya, ternyata dia itu nggak guna untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya juga nggak. Yang sekadar secukupnya aja. Jadi ketika itu kemudian ketika sebelum turun ayat untuk Allah itu ada pernah berlaku satu krisis dalam rumah tangga Nabi sehingga Nabi itu hampir menceraikan semua istrinya. Yang ketika Nabi sebelum menceraikan istrinya, Nabi itu merajuk dan Nabi itu keluar dari rumahnya dan duduk di satu satu pondok, satu 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 pondok ya di depan Masjid Nabawi. Dan ketika Sayyidina Umar pergi ke rumah itu, wah, Nabi tidurnya di atas tikar sehingga badannya berbekas. Dan di bantal di tempat Nabi tidur itu dibuat daripada pelepah kurma yang kasar gitu ya, sehingga kan langsung nggak enak tidurnya di situ. Tapi Nabi itu kehidupannya seperti itu. Dirinya sendiri hidupnya walaupun sudah kaya masih hidup seperti orang miskin ya. Tapi disposable income-nya yang banyak. Nah, dia itu bisa hantar Zaid untuk ke Mu'tah untuk berperang, bisa hantar ke sana dengan 200 ekor kuda, bisa ada bekalan gitu ya. Jadi Nabi itu punya disposable income yang banyak sekali. Jadi itu yang kita harus lihat ya. Jadi biarkan baitul mal kita banyak, rumah harta kita tuh biar banyak, tetapi untuk diri kita yang kita limitkan karena nggak ada gunanya kita bermewah-mewahan. Nah, Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Kak Desi. Silakan teman-teman yang lain mau bertanya. Kak Noni, Kak Shirley, Kak Hilmi. oke, cukup ya. Bisa kalau kita bisa ke peringkat terakhir. Nah, bisa ya, kita Pak, lanjut. silakan. Silakan, Pak. Ada Oh, dalam jam ya ya. saya ikut meeting ini. Bersedia ya semua? Ini berat juga ini. Aduh. Berat dari segi emosinya. Ini sudah full screen belum kalau di sana? Sudah, Pak. Sudah, Pak, Sudah, ya? Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya, baik, jadi kita itu sudah daripada awal kita bicarakan sudah 4 perjalanan daripada the covenant, the sign and call, the hurdles, kemudian bagaimana kita mengatasi hurdles-nya. Dan kemudian setelah kita berjaya mengatasi hurdles, kita tuh sudah mendapat kebahagiaan yang pertama. Jadi kebahagiaan dalam Islam itu ada 3. Itu katanya Profesor Syed Nakib Al-Atas ya. Ada dalam bukunya The Meaning of Happiness in Islam. Happiness itu maksud saadah, kebahagiaan.
kebahagiaan itu ada 3 kan ya. Yang pertama adalah ketika kita berjaya mengatasi hurdles. Ketika kita berjaya menguasai diri kita, mengatasi hurdles itu adalah kebahagiaan pertama. Karena kalau sebelumnya kita itu diperhambai, ya kita itu menjadi hamba kepada nafsu kita. Kita menjadi hamba kepada diri kita. Nah, setelah kita berjaya mengatasi hurdle, tentunya kita sudah mengatasi diri kita sendiri. Kita sudah mengatasi, jadi kita itu, sekarang ini aku sudah empowered ya untuk menjadi tuan kepada badan, kepada akal, kepada kolbu aku, sehingga aku tuh bisa mengatasi hurdles. Itu adalah kebahagiaan pertama. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika kita tuh ditimpa ujian dari Tuhan dan kemudian kita itu berjaya mengatasi ujian itu. Artinya ujian itu sudah enggak begitu berbekas kepada kita. Itu adalah kebahagiaan yang kedua. Karena daripada ujian yang berat, ketika Allah hilangkan ujian itu, kita akan terasa syukur sehingga itu membawa kepada kebahagiaan yang seperti candu. Kita bisa kecanduan dengan kebahagiaan seperti itu. Ketika kita susah, kemudian tiba-tiba Allah beri kejayaan. Susah, kemudian Allah beri kemenangan. Itu kan terasa manis ya, berbanding dengan menang sepanjang masa kan. Menang ya, kalau macam Kak Desi itu yang coachnya volleyball itu ya. Kalau daripada awal coaching sampai ke akhir sudah 10 tahun nggak pernah kalah. Itu nggak terasa enak ya kemenangan tuh. Karena sudah terlalu biasa. Biasa, aku tuh sering menang, nggak akan mungkin dikalahkan. Ya. Nggak ada terasa enaknya, nggak terasa bahagianya. Tapi kalau timnya Kak Desi itu sering kalah. Wah, dalam 10 kali bermain, 9 kali kalah. Nah, yang ke-10 itu menang. Wah, itu rasanya bagaimana rasanya? Rasanya wah, bahagia sekali kan? Lebih bahagia daripada menang 10 ya. Menang yang ke-10 setelah 9 kali kalah itu lebih bahagia daripada 10 kali menang. Ya. Jadi karena itu kebahagiaan kedua kan ya, itu adalah setelah kita berjaya mengatasi ujian, ya itu adalah kebahagiaan kedua. Dan kebahagiaan yang ketiga adalah ketika kita bertemu Tuhan dalam keadaan husnul khotimah, itu adalah kebahagiaan yang paling agung. Ya, untuk apabila kita itu di akhirat nanti dibangunkan bersama dengan Nabi SAW dan kemudian bertemu dengan Tuhan di surga yang tertinggi, itu adalah kebahagiaan yang tertinggi, kebahagiaan yang paling agung. Ya, itu adalah 3 kebahagiaannya. Ya, ini baru 1 kebahagiaan pertama, berjaya menguasai diri sendiri. Berjaya untuk tidak menjadi hamba kepada nafsu. Ya, sekarang ini ketika kita sudah mencapai kebahagiaan yang pertama, sudah berjaya untuk tidak lagi menjadi hamba kepada nafsu, kita itu akan diberikan distraction oleh Tuhan. Ya, Tuhan itu pasti akan menggoda kita dengan kebaikan. Ada orang itu diberikan anak yang ramai, kan bahagia kan dapat anak. Tapi itu adalah distraction. Itu kebaikan. Jadi beda. Kalau hadis tadi syaitan, kan memang jahat. Tapi ini yang baik. Yang Allah bagi kekayaan. Baik ya. Tapi distraction juga. Jadi ada distraction pada hal-hal kebaikan, hal-hal baik yang Allah beri kepada kita sehingga kita itu tergoda dengan kebaikan Tuhan. Setelah kita sampai ke tahap distraction, kita lagi sadar, aku ini sudah distracted. Jadi karena kita kan sudah berjaya untuk menguasai nafsu, kita kan bisa untuk mengendali diri kita. Jadi kita mengendali diri kita back on track ya. Back on track, kembali ke pangkal jalan kita. Kemudian kita distract lagi. Tuhan bagi lagi distraction-nya. Wah, jadi lupa, distract lagi. Kemudian kita tuh baru sadar, wah ternyata kita sudah distracted. Jadi kita tuh harus kembali ke pangkal jalan. Jadi back on track. Nah, setelah kita back on track, belum lama kita tuh digoda lagi dengan banyak-banyak keindahan sehingga kan kita distract lagi. Jadi artinya kita tuh berbolak-balik dari peringkat ke-5 ke-6. 5 ke-6, 6 ke-5, 5 ke-6, 6 ke-5 itu banyak kali. Sampai bila ya? Itu yang kita akan ceritakan ya. Dan distraction itu datang dalam 4 hal. Yang pertama, ketika kita itu diberikan sesuatu kekayaan oleh Allah, memberikan satu company mungkin ya, satu perusahaan mungkin ya. Sehingga kita itu kalau kita tuh mau melakukan sesuatu volunteer, mau serve humanity, kita tuh lagi pikir kalau aku fokus kepada serving humanity, apakah bisnis aku akan menurun? Nah, kita tuh doubting, kita itu akan mulai terasa ragu-ragu dengan rezeki yang Tuhan bagi. Ya. Jadi kalau di ASIK karena gaji guru ASIK itu enggak tinggi kalau kebanding dengan pekerjaan yang bukan guru.
Jadi pada asalnya mereka itu sudah, ya aku nekat, aku mau jadi guru. Nah, ketika ketika satu satu masa mereka itu akan doubtful juga. Wah, aku ini cukup nggak hidup karena teman aku sudah punya rumah, aku masih belum punya rumah. Sedangkan asik itu memberikan rumah kepada guru-gurunya. Tapi dia tuh, wah, tapi itu bukan rumah sendiri kan, itu rumah yang asik bagi. Ya, sudah ada rasa doubtful gitu ya, meragui rezeki Tuhan. Itu adalah karena distraction. Bukan karena dia itu, bukan kan benda itu baik ya, tapi distraction ya. Meragui tentang komitmen. Ya, karena kita punya life commitment sehingga kita tuh nggak bisa meneruskan perjuangan kita, nggak bisa devote dalam diri kita di dalam sesuatu yang mengembirakan Tuhan ya. Kemudian kita itu bisa distracted dengan threat, dengan ancaman dan juga bahaya, terutamanya bahaya kepada keluarga kita. Wah, kita nggak bisa sih ke sana ke flotilla, nanti kan akan disiksa oleh orang Yahudi itu, mungkin akan di ini oleh orang Israel itu. Jadi kan ada threat and danger di situ ya. Dan yang ketiga adalah karena kita tuh punya trauma di masa lampau sehingga kita itu agak nggak bisa move on ya. Dan yang keempat adalah kita itu akan distracted juga dengan kesusahan hidup. Jadi bisa juga distraction itu perkara-perkara indah, rezeki yang banyak, ada punya keluarga, punya rumah, tapi kita itu bisa diganggu juga dengan kesusahan hidup ya. Kemarin ketika saya ke New Zealand itu dibiayai sepenuhnya oleh teman yang juga punya anak di ASICS. Nanti dia tuh kalau kemana-mana itu mau ngajak dan dibayar semuanya, dibayar flight-nya, pesawatnya dibayar, hotelnya dibayar. Jadi karena itu bisa travel, sedangkan duitnya nggak ada. Jadi ketika saya bersama dengan teman yang tadi, dia tuh punya banyak uang, tapi ada masalah juga. Ternyata dia tuh takut dengan semua semua benda, semua perkara dia takut. Sehingga kan anaknya berumur 11 tahun ketika mau ke WC, itu dia neman, ibunya neman sehingga ke depan pintu, kan takut anaknya dicolek deh. Wah, masih ada sih teman seperti itu, ibunya takut seperti itu. Oh, ternyata semua perkara itu dirisau. Ke mana-mana aja, wah, paspor 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 di mana? Wah, sering ragu-ragu, nggak aman hidupnya. Jadi, wah, ternyata orang yang kayak sedemikian itu punya ketakutan ya, punya masih banyak kebimbangannya. Jadi dia itu lagi heran karena saya itu di rumah, pintu pagar nggak ditutup, nggak pernah ditutup. Dan sekarang ini baru pindah ke rumah yang nggak ada pagar, karena kalau ada pagar juga nggak pernah tutup. Jadi kalau kalau keluar di rumah, itu pintu nggak dikunci. Nanti kalau siapa yang datang, nggak ada masalah, ya kalau saya belum sampai, ada yang sampai dulu, ya masuk, karena pintu nggak dikunci. Jadi yang dari temannya tadi, wah kok bisa seperti itu, bergantung tinggi sekali dengan Tuhan ya, sehingga kan bisa nggak tutup pintu. Bukan bergantung dengan Tuhan. Di rumah itu nggak ada apa-apa yang berharga. Itu kalau orang itu memerlukan sehingga mengambil sesuatu, ya ambil aja. Orang itu lebih memerlukan. Jadi nggak ada curi, dibagi, dikasih, ambil ambil. Karena ya kalau dia sudah sampai ke tahap mau ke rumah orang mengambil barang, itu pasti orang itu dalam kesusahan. Jadi biarlah dia ambil barang, karena itu nggak ada ketakutan ya. Jadi ya ternyata beda, ketakutan itu bahaya juga ya, itu memang mengganggu hidup ya. Jadi ada yang karena threat and danger, ada yang karena trauma, mungkin karena rumahnya itu pernah dimasuki, atau mungkin anaknya pernah ada cobaan dicolek atau apa yang mungkin karena traumatic experience yang menyebabkan itu ada sedikit rasa ketakutannya. Jadi ada juga yang karena bimbang untuk bersusah, hidupnya jadi susah ini. Jadi ketika kita dalam distraction, kita itu ada 4 cara untuk menghilang distraction. Yang pertama, ketika kita merasa bimbang. Bimbang dengan, wah kita kan sudah ada leap ya, sudah leap, kita bimbang kalau kita tuh tergelincir, sehingga kita tuh jatuh ke nafsu yang lebih rendah. Kita itu mungkin sudah sampai mutmainnah, bisa juga kita jadi mulhimah, dan bisa juga kita turun jadi lawamah. Karena kita bimbang karena aku meninggalkan apa yang yang seharusnya aku buat, aku meninggalkan calling gitu ya. Jadi ada rasa khaufnya. Dan ketika kita rasa khauf, kita terasa bimbang, maka itu diikuti dengan rasa roja. Roja itu adalah rasa berharap agar Allah itu menjaga, Allah itu yang
mengasihi, sehingga kita itu menghilangkan rasa ketakutan tadi. Karena kita mengharapkan, ya pasti Allah akan melindungi, ya pasti. Karena ada satu cerita dalam sahabat Nabi itu ada satu kisah ketika satu peperangan tidak berlaku, Sayyidina Umar ketika itu nekat, katanya dia tuh mau mengalahkan Sayyidina Abu Bakar dalam memberikan hartanya. Jadi dia tuh memberikan separuh daripada hartanya diinfakkan untuk Nabi. Jadi ketika Nabi nanya ke Umar, katanya, wahai Umar, apakah yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu dan untuk keluarga kamu? Jadi Umar kata, aku meninggalkan separuh harta aku. Jadi Nabi pun mendoakan kebahagiaan dan keberkatan buat Umar. Umar ketika itu terlalu yakin, katanya, aku pasti dapat mengalahkan Sayyidina Abu Bakar kali ini, kan aku memberikan separuh daripada hartaku. Atau Sayyidina Abu Bakar ketika bertemu dengan Nabi, Nabi nanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan buat keluarga kamu? Jadi Abu Bakar kata, aku meninggalkan Allah dan Rasul. Abu Bakar itu memberikan semua hartanya kepada Nabi. Jadi Nabi nggak halang. Ada sahabat yang mau bagi semua, Nabi halang, katanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga? Jadi, aku tinggalkan Allah dan Rasul. Nabi nggak kasih, enggak bisa. Kamu harus meninggalkan sesuatu untuk keluarga kamu. Jangan sampai mereka itu hidup melarat. Tapi kalau dengan Abu Bakar, Nabi biarkan. Kenapa? Nah, Abu Bakar itu levelnya lain. Dia itu sudah mencapai stage yang kelima, keenam. Sedangkan sahabat tadi baru stage yang ketiga. Jadi nggak bisa ada treatment yang sama. Jadi karena apa yang kita lihat ini adalah pada rojaknya Sayyidina Abu Bakar itu, pengharapan Sayyidina Abu Bakar kepada Tuhan, sehingga itu memberikan semuanya untuk Nabi. Dan ternyata Sayyidina Abu Bakar itu walaupun semua harta yang diberikan, dia datang lagi harta yang lebih banyak. Sama Abdurrahman bin Auf, dia itu pernah risau karena hartanya banyak, jadi dia itu akan dihisap. Jadi dia itu memberikan semua hartanya kepada Nabi. Ya belum apa-apa, perniagaannya untungnya banyak sekali, sehingga dia menjadi kaya lagi, bertambah kaya dari sebelumnya. Jadi dia dikasih lagi, ditambah kayanya, dikasih tambah-tambah, sehingga dia itu hidup dengan kekayaan, sehingga mati dalam kekayaan. Tapi dia itu lagi risau karena hisapnya banyak katanya. Jadi adalah khauf tadi. Abu bin Auf itu terasa khauf, terasa risau, hisapnya banyak. Jadi khauf dan rojak ini adalah satu cara untuk kita itu menjadi satu transport untuk kita itu menghalang distraction. Ya, ketika distraction itu dihalangi dengan perasaan khauf dan rojak. Dan setelah itu kita ada sabar dan syukur. Ya, jadi khauf itu apa yang kita bimbangkan. Yang kita bimbangkan adalah kita tuh nggak cukup kenal Tuhan, sehingga kita itu tidak mempercayai rezeki. Ketika kita doubtful, ketika kita meragui rezeki yang bakal Tuhan berikan, apakah kita nggak kenal Tuhan itu Tuhan yang Maha Pemurah? Sehingga kita itu meragui yang Dia akan menolong kita nanti. Nah, ya. Jadi ketika itu kita tahu apakah kita nggak cukup muraqabah, apakah kita nggak cukup terasa kita itu dijaga oleh Tuhan. Apakah kita tidak cukup merasa yang kita itu akan dikira oleh Tuhan, sehingga kita itu kurang ada yang terkurang daripada ibadah kita ya. Dan kita terasa bimbang yang kurangnya mujahadah, artinya kita tuh kurang konit kepada Tuhan, sehingga kita meninggalkan calling kita ya. Dan kemudian kita tuh risau yang kalau kita itu nggak menyibukkan diri yang kebaikan, kita itu pasti akan disibukkan dengan kelalaian maksiat. Maka kebimbangan seperti itu menyebabkan kita itu menjadi rojak, mengharap rahmat dan balasan yang baik dari hasil usaha yang baik kita lakukan. Jadi mengharap itu bukan mengharap yang buta. Karena itu Abu Bakar itu ketika dia itu mengharap Tuhan yang menjaga, dibenarkan oleh Nabi. Karena dia itu melalui proses-prosesnya. Apakah prosesnya? Kita itu proses mengharap kepada Tuhan itu setelah kita itu sudah menyediakan diri. Dan setelah kita sudah menanam iman dan makrifat dalam diri. Dan setelah kita melaksanakan ketaatan dan meninggalkan maksiat, dan setelah itu kita itu barulah bisa mengharapkan balasan dan rahmat Allah di akhirat ya. Kalau kita itu mengharapkan balasan dan rahmat Allah sedangkan kita itu belum melaksanakan ketaatan, belum meninggalkan maksiat, artinya itu bukan rojak yang betul, itulah rojak yang tertipu gitu ya. Jadi kita itu harus bisa merasakan Allah itu bakal menjaga, Allah itu akan memberikan segala-galanya kepada kita itu merasakan Allah itu pasti akan mengampunkan kita, pasti akan berikan balasan yang baik pada akhirat, adalah karena kita sudah melakukan proses-proses yang sebelumnya, sudah menyediakan diri, sudah ada iman, sudah mengenal Tuhan, sudah melaksanakan ketaatan, sudah meninggalkan maksiat. Jadi kita bisa rojak mengharapkan balasan dan rahmat baik.
daripada apa yang kita lakukan. Ya. Setelah itu kita tuh sabar berhubung dengan usaha. Artinya ketika kita melaksanakan ketaatan itu harus bersabar karena susah untuk melaksanakan ketaatan. Ketika kita meninggalkan maksiat juga harus sabar karena susah juga untuk meninggalkan maksiat. Dan kedua adalah sabar yang tidak berhubung dengan usaha tapi dalam kawalan. Contoh, sabar dalam mendapat nikmat. Wah, kok bisa dapat nikmat harus sabar? Iya, sabar agar kita tuh nggak terlalu terbawa-bawa oleh nikmat tadi. Jadi nikmat, sabar. Ada ancaman, sabar. Ada penghinaan yang boleh kita tapis, yang bisa kita abaikan, kita sabar. Abaikan atau melarikan diri, yaitu adalah karena ada tantangan tetapi masih dalam kawalan. Nah, yang sabar yang ketiga adalah sesuatu di luar kawalan, sepertinya adanya kehilangan ahli keluarga, ada keburukan, kesakitan, ada penghinaan. Itu adalah sabar di tahap yang ketiga ya. Jadi sabar-sabar ini yang kita harus ada supaya kita dapat terus berada di dalam track yang betul. Ya, tanpa sabar kita itu pasti akan patah balik, pasti kita akan keluar daripada track. Dan yang keempat adalah karena kita syukur. Jadi ketika kita mau bersyukur kepada Allah, kita itu harus bersyukur dalam 3 keadaan, yaitu dari segi ilmu. Kita itu harus menyadari nikmat yang diterima datang dari Zat yang Maha Memberi. Jadi setiap apa yang kita terima itu kita secara ilmunya kita tahu itu datang daripada Allah. Dan kemudian kita itu harus menyatakan kepada Allah yang betapa kita itu gembira dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu harus diikuti dengan amalan, yaitu kita itu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu di jalan yang disenangi oleh pemberi. Jadi karena itu ketika kita mendapat nikmat, kita itu langsung saya itu pasti masih konit kepada Tuhan karena itu adalah cara kita bersyukur. Dan kemudian setelah kita punya empat sikap itu menyebabkan kita itu menjadi produktif dan cekal. Dan ketika kita produktif, pasti akan diberikan kejayaan. Karena Tuhan itu kan maha adil. Jadi kalau kita produktif, ia akan diberi kejayaan. Dan setelah kita mendapat kejayaan, akan datang kemasyhuran. Itu dikenali. Ketika kita masyhur dan berjaya, ketika itu hati kita akan terpaling, akan terasa ujub, terasa takabur. Kemudian daripada ujub dan takabur itu menyebabkan kita jauh dari Tuhan, sehingga itu tuh biasa riak dan gurur. Terasa mau menunjuk-nunjuk, karena mahu maintain kemasyhuran. Jadi kita tuh tertipu, kita tuh sering rasa kita melakukan kebaikan, padahal kita melakukan satu yang buruk. Kita melakukan kebaikan, tetapi ternyata kebaikan itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kita berbangga diri. Menyebabkan kita tuh distract. Tadi kita sudah back on track, kemudian distract lagi. Jadi setelah kita berada seperti riak dan guru itu kita lagi sedar, ya Allah, aku sudah riak, sudah guru. Jadi kembali dia dalam keadaan khauf, bimbang. Wah, Tuhan itu pasti akan murka dengan aku, pasti akan marah. Jadi setelah khauf, rojak lagi. Wah, tapi Allah itu kan maha pengampun. Jadi setelah aku back on track, pasti dia akan menerima. Kemudian sabar, ya aku harus fokus berada dalam track, berada hidup susah nih, dan berada dalam kesusahan ini. Harus berusaha keras. Kemudian harus bersyukur, aku ini telah diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah, jadi aku mau balas. Kerana perbuatan itu jadi produktif cekal. Jadi lagi kemasyhuran. Dan kemudian setelah kemasyhuran ujub riak. Jadi sedar lagi. Jadi itu adalah terus kehidupan kita itu menjadi seperti itu. Satu pusingan, satu siklus yang enggak ada penghujungnya. Sehinggalah Allah itu memberikan sesuatu hadiah. Jadi Allah sebut dalam Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu fikir kamu akan masuk ke dalam syurga selagi kamu belum ditimpakan dengan apa yang aku timpakan kepada orang sebelum daripada kamu. Masat semul baksa, kamu akan ditimpakan dengan kesusahan. Wadarra, kamu akan ditimpakan dengan darurat, bahaya yang terlampau. Wazuzilu, dan kamu akan digoncangkan dengan penghinaan. Hatta yakula Rasul waladina amanu ma'ahu, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan Rasul akan bertanya, mata nasrullah, bilakah akan sampai pertolongan daripada Allah? Allah sebut, ala inna nasrullah fi qarib. Kamu jangan risau kerana pertolongan daripada Allah itu dekat. Jadi kita itu akan berada dalam pusingan siklus yang enggak ada penghujungnya antara distract and back on track, sehinggalah Allah timpakan kita dengan 3 ini, baksa yang pertama, yang kedua darra, yang ketiga zulzilu. Kita itu pasti akan ditimpakan dengan kesusahan,
pasti akan ditimpakan dengan mudarat yang banyak, bahaya yang banyak, dan kita itu pasti akan digoncangkan sehingga kita tuh dihina dengan begitu teruk sekali. Ya, kenapa harus kita dihina? Karena penghinaan ini menyebabkan kita nggak ada lagi ujub. Ujub itu ketika kita rasa kita tinggi, dan ketika kita sedang dihina, wah nggak terasa ujubnya. Riak itu adalah karena kita mau menunjukkan kemasyhuran kita, menunjukkan wah kita itu sudah maintain, kita harus maintain kemasyhuran kita. Nah, sudah kita dihina, nggak ada apa lagi yang perlu di-maintain kan. Jadi karena itu Allah itu berikan 3 hadiah ini, ba'sa wa dharra wa zulzilu. Ya. Jadi jadi ketika Allah menyebutkan tentang kamu akan ditimpakan apa yang sebelum daripada kamu, inilah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ada 3 kisah. Yang pertama adalah kisah The Ghulam, tentang anak muda. Kisah Ghulam ini di dalam surah apa ya? Wasama idzatil buruj, dan surah Al-Buruj, ya. Wasama idzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidi wa masyhud kutila ashabul ukhdud. Apakah kamu tidak ingat kepada ashabul ukhdud, ahli parit, ya. An-nari dzatil waqud, ya. Ketika mereka dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi apakah ceritanya? Ceritanya tentang ada satu pemuda dipanggil sebagai gulam. Gulam itu maksudnya pemuda. Pemuda ini dihantar untuk belajar, dihantar sama ibunya untuk belajar sihir. Karena sihir itu adalah sains di masa itu. Ya. Jadi ketika dihantar untuk bertemu ahli sihir, dia itu dalam perjalanan bertemu ahli sihir itu dia menyanggah ke ahli tauhid. Nah, kemudian itu belajar tauhid, barulah dia itu belajar dengan ahli sihir itu, sehingga kan setiap kali dia ke tempat ahli sihir itu dia pasti akan didenda oleh ahli sihir karena dia tuh sering telat. Kenapa telat? Karena dia tuh singgah dulu di rumah ahli tauhid. Yang kemudian ketika dia pulang ke rumah telat juga karena dia sudah telat ketika berjumpa ahli sihir, maka balik rumah telat juga. Jadi dia itu sering dimarah, hari-hari dia itu dimarah sama ibunya karena telat, dimarah oleh ahli sihir tadi karena telat. Karena dia itu menyanggah ke ahli tauhid. Dan itu berterusan sehingga dia itu menguasai ilmu tauhid dan juga menguasai juga ilmu sihir. Nah, jadi nggak ada syirik, orang yang ada tauhid nggak ada syirik kan. Jadi ilmu sihirnya mendapat sainsnya tapi nggak dapat syiriknya. Nah, wah, bagus sekali. Jadi karena itu dia itu sangat powerful karena orang yang sihir itu ada syiriknya. Jadi ada ada yang kurang ya. Sedangkan dia itu ada teknologinya tapi ada tauhidnya di belakang. Jadi dia itu hebat. Sehingga kan ada suatu hari ada seorang pembesar di istana yang kesakitan. Dan ketika dia sakit, ketika dia berjumpa dengan ahli-ahli sihir di istana yang terkenal, semuanya nggak bisa merawat. Dia nggak bisa sembuh. Sehinggalah dia bertemu dengan gulam tadi, pemuda tadi. Dan pemuda tadi pun uh, uh, mengobati pembesar tadi sehingga pembesar tadi itu sembuh. Jadi ditanya, wahai pemuda, aku sudah pergi kepada begitu banyak ahli sihir, tetapi semuanya nggak bisa menyembuhkan aku. Tapi engkau tuh masih muda, tapi engkau bisa menyembuhkan penyakit aku. Jadi apakah rahasianya? Jadi kata Gulam, bukan aku yang menyembuhkan, tapi Tuhan aku yang menyembuhkan. Aku ini hanya berusaha. Jadi ketika itu orang yang pembesar tadi kaget katanya. Kalau begitu aku beriman dengan Tuhan kamu. Aku beriman dengan Rabbul Gulam katanya. Dia nggak kenal Tuhan itu siapa. Dia hanya kenal karena Gulam tadi, karena pemuda tadi. Aku beriman dengan Tuhan pemuda tadi. Tanpa dia kenal siapa Tuhan pemuda tadi. Tapi dia beriman. Jadi ketika dia kembali ke istana, ketika orang semuanya sujud kepada raja, pembesar tadi nggak mau sujud. Jadi ditanya sama raja, oh, kamu sebelum ini sujud sama aku, kenapa sekarang kamu nggak mau? Katanya karena aku sudah beriman dengan Tuhan pemuda tadi. Wah, ketika raja itu dengar dia marah. Ya, kamu akan dihukum bunuh ya, bunuh aja katanya. Dibunuh pembesar tadi. Dan kemudian dipanggil Gulam tadi, nggak jumpa. Ketika nggak jumpa, dijumpa gurunya, ahli tauhid tadi. Dipanggil ahli tauhid, kamu harus memberitahu aku di mana pemuda tadi. Yang gurunya nggak mau nggak bagi tahu, diseksa sehingga mati. Ya, dan akhirnya jumpa Gulam. Ada tentara raja itu yang menjumpai pemuda tadi. Nah, ketika berjumpa pemuda tadi, dia itu tidak dibunuh. Jadi yang pertama itu mau dibunuh dan dicampak di laut. Dan apa yang terjadi? Yang membawa tentara yang ditugaskan untuk membunuhnya yang terbunuh ternyata.
Gulamnya selamat. Dan gulamnya kembali lagi ke sana, katanya aku nggak mati, kata ke raja. Raja, wah, kok bisa kamu nggak mati? Di mana pengawal aku? Oh, semuanya sudah mati. Ayah aku nggak mati, gitu. Oke, kalau begitu kamu akan dihukum bunuh dengan cara yang berbeda. Jadi diubah caranya. Ternyata gulam itu nggak mati juga. Kali ketiga dicoba dengan cara yang berbeda. Gulam itu juga nggak mati. Jadi raja itu lagi nanya, wahai gulam, apakah cara untuk membunuh kamu? Katanya, kamu nggak bisa bunuh aku. Yang bisa bunuh aku adalah Tuhan aku. Jadi kalau kamu mau membunuh aku, kamu harus bawa aku ke satu gunung, ke satu bukit, di tempat yang tinggi, kamu panggil semua orang kampung. Dan ketika kamu hendak bunuh aku, kamu gunakan panah. Ketika kamu panah, bacakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan pemuda ini. Dan ketika itu, raja itu membuat apa yang disuruh oleh pemuda tadi. Dan ketika dibacakan Bismillahirrahmanirrahim dan dilepaskan panah, ternyata gulam tadi pun mati, meninggal. Dan yang menyaksikan, wah aneh sekali. Sudah 3 kali raja itu coba untuk bunuh, nggak mati, tapi ketika disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, baru mati. Jadi ketika itu orang-orang yang di kampung itu kata, wah kami beriman dengan Tuhannya gulam ini. Nah, karena itu ada perkataan syahidin wa masyhud. Orang-orang yang syahid, orang-orang yang menyaksikan dan dipersaksikan. Orang yang menyaksikan gulam itu masuk Islam. Menjadi percaya sama Rabbul Gulam, walaupun nggak kenal Tuhan, tapi percaya sama Rabbul Gulam karena pemuda tadi ini. Jadi semuanya masuk, sehingga kan raja itu bertambah marah, dan akhirnya raja itu menggali lubang yang begitu besar, menggali parit yang begitu besar, dan kemudian dinyalakan api sehingga menyala-nyala, dan kemudian ditolak seorang-seorang. Kamu masih beriman dengan Rabbul Gulam? Iya. Oh, ditolak, masuk ke parit. Sehingga semua kampung itu semuanya masuk dalam parit dan dibunuh. Hinggalah yang terakhir ada satu orang ibu yang membawa anaknya. Ketika dia mau terjun karena dia tuh percaya kepada Rabbul Gulam, dia tuh jadi ragu-ragu. Karena katanya, aku beriman, tapi anakku nggak tahu kan. Bukan decision anak aku ini ya, bukan keputusan anak aku. Jadi aku ini, mungkin aku berlaku zalim kepada anak aku, sekiranya aku turun. Ya, ketika itu anak itu pun diberi dengan kuasa Allah, anak itu bisa berbicara. Anak itu bicara sama ibunya, wahai ibu, aku juga beriman dengan Tuhan yang pemuda tadi. Wah, maka ibunya nggak ragu-ragu bersama anaknya terus terjun ke dalam parit sehingga mati. Jadi kan itu ashabul ukhdud, an-nari dzatil waqud, api yang menyala-nyala. Jadi mereka itu dibunuh semuanya, ya, karena beriman dengan Tuhannya Gulam. Jadi apa yang berlaku kepada Gulam? Gulam itu ditimpakan dengan mudarat yang sangat banyak, ya, dibunuh gitu ya. Dan yang kedua adalah kisah Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub ini diuji oleh Allah sehingga kan asal-asalnya Nabi Ayub ini seorang yang kaya, seorang yang tampan ya, kacak orangnya. Tapi diuji oleh Allah sehingga dia itu dimakan oleh cacing, dia makan oleh ulat. Banyak sekali sehingga rupanya yang sebelumnya handsome, kacak, ganteng itu bertukar menjadi begitu hodoh. Dan karena rupanya hodoh, jadi dia tuh nggak bisa menjual apa-apa pun, orang geli, orang jelek, jadi orang nggak mau beli sama dia, sehingga perusahaannya musnah karena kesakitan yang dia alami. Nah, ketika Nabi Ayub itu dimakan oleh ulat, ada ulat yang jatuh ke tanah. Nabi Ayub itu mengambil ulat itu, katanya rezeki kamu di sini. Kemudian diletakkan lagi ke badannya, suruh ulatnya makan, intinya. Ya, jadi karena Nabi Ayub itu seorang yang redha sekali, ya. Makam redha ini, redha sekali dengan penyakitnya, sehingga ulat yang jatuh itu diambil letak ke atas. Dan ketika istrinya menyuruh Nabi Ayub untuk berdoa kepada Tuhan, Nabi Ayub nggak mau doa. Katanya, aku nggak mau seolah aku nggak terima ujian yang Allah berikan kepada aku. Jadi sehinggalah satu hari istrinya nggak tahan dengan kesusahan hidup, istrinya ngugut mau memotong rambutnya dan mau menjual rambutnya. Jadi karena kasihan dengan istrinya, dia tuh lagi doa ke Tuhan sehingga Allah menyembuhkan Nabi Ayub. Nah, ini Nabi Ayub itu ditimpa dengan kesakitan, ya. Kesakitan yang tadi itu ditimpa dengan kesusahan, ditimpa dengan kesakitan. Nah, yang ketiga adalah Habibun Najjar. Dan ada satu kisah, ada di satu kampung di Turki, itu namanya Antorkia. Di situ ada seorang rasul diutuskan ke kaum itu. Dan kaum itu menolak rasulnya. Allah hantar rasul yang kedua, ditolak lagi oleh kaum itu. Allah hantar rasul yang ketiga, juga ditolak oleh kaum itu. Dan kemudian setelah kaum-kaum itu menolak
tiga rasul yang dihantar oleh Allah, datanglah satu orang pemuda yang bernama Habibun Najjar. Datang dari kampung yang jauh, datang berlari-lari bertemu kaumnya. Kata, wahai kaumku, katanya. Ini adalah ayat dalam surah Yasin ya. Wajah amin aqsal Madinah, dan datang daripada di penghujung bandar itu rajulun, seorang lelaki yas'a yang begitu pantas lari dia. Qala ya qaumi ittabi'u, wahai kaumku ikutlah para rasul-rasul yang dihantarkan. Ittabi'u ma la yas'alukum, kamu ikutlah mereka yang enggak minta apa-apa balasan daripada kamu. Dan mereka itu adalah orang yang diberi hidayah oleh Tuhan. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan mengapa why should I not worship he who created me? Mengapa kamu enggak mau beribadah kepada Tuhan yang menciptakan? Mengapa kamu enggak mau? Ini. Kemudian dia itu langsung diugut sama kaumnya, kata kalau kamu tidak mau berhenti, kamu enggak mau berhenti berkata-kata seperti ini, aku akan merejam kamu. Katanya, aku akan merejam kamu. Aku akan menyiksa kamu, kata kaumnya. Dan kemudian pemuda tadi Habibun Najjar enggak mengalah, dia itu masih berkata ke kaumnya, kamu harus menerima rasul-rasul tadi. Rasul tadi itu enggak mau apa-apa pun daripada kalian, melainkan dia itu hanya membawa hidayah. Tapi ya enggak, tapi kaumnya itu enggak mau menerima, malah kaumnya itu menyiksa. Ada menurut riwayat Habibun Najjar itu dibelah dengan gergaji, ya, dari atas kepala sehingga terbelah dua. Dan ketika dipotong sehingga ketika dia mati, disiksa oleh kaumnya, rohnya itu langsung ditarik oleh Tuhan dengan perkataan Allah sebut qila dkhulil jannah, Allah sebut kepada rohnya Habibun Najjar, masuklah ke dalam syurga. Jadi dia itu enggak ada hisab, enggak ada padang mahsyar, enggak ada semuanya. Terus ke syurga karena dia itu bersungguh-sungguh sekali qila dkhulil jannah. Dan ketika dia itu diberikan syurga oleh Allah, pertama sekali yang diungkapkan oleh Habibun Najjar bukannya marah dengan kaumnya, sedangkan kaumnya itu telah menyiksanya sehingga mati, tapi apa yang diungkapkan oleh Habibun Najjar, qala ya laita qaumi ya'lam, alangkah baik kalau kaumku mengetahui. Dia itu masih inginkan kebaikan buat kaumnya. Bima ghafara li rabbi, agar kaum itu diampunkan oleh Tuhan aku, wajalani minal mukramin, dan dijadikan aku orang-orang yang mulia di kalangan orang yang mulia. Ya. Jadi itu adalah Habibun Najjar, walaupun disiksa oleh kaumnya enggak ada dendam, malah masih menginginkan kebaikan di syurga, itu masih menginginkan kebaikan buat kaumnya. Alangkah baik kalau kaumku mengetahui. Jadi kalau yang kita lihat, kita itu akan ditimpakan dengan kecelakaan seperti yang ditimpakan kepada Ghulam tadi. Kita itu akan ditimpakan dengan kesakitan dan kesusahan seperti yang ditimpakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kita itu akan ditimpakan dengan kehinaan seperti mana yang ditimpakan kepada Habibun Najjar. Nah, jadi orang di Palestin itu dia merasai ketiga-tiganya. Jadi itu pasti jiwa orang Palestin itu pasti jauh lebih tinggi dari kita ya, karena sudah diberikan ketiga-tiga hadiah ini. Nah, jadi ketika kita itu mendapat sesuatu yang buruk, kecelakaan, penyakit, lagi apa ya, sehingga tergoncang ya, seolah perasaan kita itu digoncang, kehidupan kita digoncang oleh Tuhan sehingga begitu terhina ya. Jadi setiap kali ditimpa dengan kesusahan itu, kita itu berkata dengan diri kita sendiri, could have been worse, ya mungkin lebih teruk dari ini. Jadi aku bersyukur karena boleh jadi lebih teruk ya. Orang yang bersyukur enggak ada sabar, enggak perlu sabar, karena itu bersyukur. Ketika ditimpa kesusahan, ya alhamdulillah aku ditimpa kesusahan setakat ini aja, bisa jadi bisa Allah itu bagi aku kesusahan yang lebih daripada ini. Nah, jadi ketika duitnya 1 juta rupiah dicuri, dia tuh ya alhamdulillah yang dicuri hanya 1 juta. Mungkin bisa juga kalau 5 juta dicuri. Alhamdulillah aku masih punya 4 juta lagi katanya. Jadi dia tuh aku have been worse. Dan ternyata ketika dia keluar dari rumah berbaki 4 juta, wah terjatuh ke dalam sungai 4 jutanya. Wah, hilang duitnya semua, uangnya hilang untuk 1 bulan ya. Jadi dia tuh langsung daripada marah, langsung dia katakan, wah kafarah ini adalah karena kafarah nih, mungkin aku ambil ini suatu daripada yang haram ini mungkin.
Jadi, nah ketika dia itu sudah kata, "Wah ini pasti kafarah dari dosa-dosa yang aku lakukan." Ya nggak apa-apa, alhamdulillah, karena kalau sudah dikafarah artinya dosa-dosaku makin sedikit karena sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi gembira walaupun kehilangan duitnya. Dan ternyata ketika dia berjalan, wah kakinya itu terlanggar batu dan jatuh sehingga kan, sakit. Jadi dia tuh, "Wah ini juga kafarah dari dosa ini, lebih baik aku sakit di akhirat lebih baik aku sakit di dunia daripada aku disiksa di akhirat ini." Dan kemudian dia disusahkan lagi, Allah bagi lagi kesusahan kepada dia, sehingga kan wah ada ahli keluarganya ya ahli yang rapat dengannya meninggal sebenarnya. Dia tuh, oh ini adalah semua ketentuan Allah, ini adalah yang Allah tentukan. Jadi ketika didatangkan lagi kesusahan demi kesusahan, dia itu lagi kata, karena Allah telah mengambil semuanya daripada aku, sekarang aku sudah nggak ada harta, aku sudah nggak ada lagi orang yang aku kasihi, semuanya sudah diambil oleh Tuhan. Aku sudah nggak ada kemasyhuran, nama baik aku sudah nggak ada karena Allah telah beri aku kehinaan. Jadi sekarang ini aku hanya ada Allah. Jadi dengan kesusahan-kesusahan yang Allah timpakan kepada aku dengan kehinaan, dengan penyakit ini menyebabkan ini adalah opportunity untuk aku lebih rapat dengan Tuhan. Karena sekarang ini aku hanya ada Tuhan, aku nggak ada yang lain lagi. Ya, sampai ke tahap itu, ketika sampai tahap itu artinya dia tuh sudah mencapai pada tahap nafsu yang lebih tinggi daripada mutmainnah, yaitu nafsun radiyah mardiyah. Kalau di peringkat yang could have been worse, kafarah of our sin, better now dan in akhirat, ini adalah nafsun radiyah. Ketika sampai ke tahap opportunity to get close tu, itu adalah nafsun mardiyah ya. Nafsu yang dia redai Allah dan Allah meredai dia. Itu adalah nafsu yang keenam, yang kelima dan keenam. Tinggi nafsu ini ya. Dan setelah itu ketika dia mencapai ke tahap opportunity to get closer to God itu ya, dia tu sudah mengatasi ujian. Mengatasi ujian bukan bermaksud kalau dia diuji dengan kesusahan, dia jadi senang. Bukan. Ketika diuji dengan kesusahan, dia nggak terasa susah. Karena baginya, wah positif sekali. Ini bukan kesusahan, ini adalah opportunity untuk aku berasa hampir dengan Tuhan. Karena Allah telah mengambil segala-galanya daripada aku, sehingga aku sekarang hanya punya dia. Jadi aku nggak ada distraction lagi, hidup aku enak, aku nggak ada distraction lagi. Itu adalah kebahagiaan yang kedua yang dirasakan. Dan ketika sudah mencapai tahap kebahagiaan yang kedua, artinya sudah nggak bisa berpatah balik lagi. Ya, sudah keluar daripada siklus tadi yang distraction, back on track, sudah keluar, sudah selamat semuanya. Jadi dia itu hidup di dunia ini hanya menunggu saat-saat indah, yaitu saat-saat dia akan mati. Karena saat mati bagi dia adalah saat untuk dia bertemu dengan kekasihnya. Jadi ketika itu dia itu hanya menunggu waktu-waktu kematian. Dia itu begitu menundui kematian ya. Ya, itu adalah karena dia itu dia merasakan yang jasadnya adalah satu yang menghalang ruhnya untuk hampir dengan Tuhan. Jadi itu ya duduk di dunia itu mengikut aja apa yang Allah takdirkan, mengikut aja perintah-perintah Allah kepada dia. Dia itu menjalankan misi-misi apapun yang Allah perintahkan. Karena dia tuh hanya menunggu mati. Jadi nggak dia fikir lagi tentang dirinya sendiri, nggak ada lagi dalam pikirannya. Jadi ketika sudah sampai ke tahap itu adalah tahap yang Allah sebut dalam Quran, walau iblis juga berputus asa dengan orang seperti ini. Ya. Ini ayatnya dalam surah Al-Hijr ayat ke-39 ke 42. Kerana Allah itu telah mengeluarkan iblis daripada syurga. Jadi iblis itu sudah bernekat dan dia itu akan mengacau manusia. Bagaimana kacaunya? Iblis itu berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ard wa la uwiyannahum ajma'in. Dan aku akan pasti buatkan mereka itu tidak mahu patuh dengan engkau dan membuatkan orang-orang itu terasa kehidupan di dunia itu begitu indah sehingga mereka enggak mahu kembali kepada engkau. Kecuali, kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba kamu yang mukhlis ini. Ya. Hamba kamu yang ikhlas, yang pure ni. Itu enggak bisa dikacau oleh iblis. Iblis kata, aku enggak akan bisa dikacau. Allah kata, qala hadha siratun alayya mustaqim, inilah jalanku yang lurus. Inna ibadi, ya, sesungguhnya hambaku yang tadi yang sudah mencapai mukhlisin tu laisa laka alaihim sultan, kamu tidak akan ada kuasa terhadap dia. Illa manitaba, kamu hanya akan ada kuasa kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kalau orang-orang yang tadi, ya
orang yang nafsu radiyah mardiyah tuh yang nggak ada kuasa. Iblis nggak ada kuasa, syaitan nggak ada kuasa. Jadi dia itu nggak bisa patah balik lagi karena iblis juga sudah give up. Jadi katanya dalam satu hadis daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, ya orang ini dipanggil wali ya, orang ini sudah mencapai kepada tahap menjadi kekasih Allah ya. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang dengannya. Jadi siapapun yang berperang dengan orang yang tadi, yang sudah mencapai tahap radiyah mardiyah ini, siapa yang perang dengan dia, Allah itu akan berperang dengan orang itu. Nah, tidak ada takorubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai, kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi orang ini beribadah dengan apa yang Allah telah wajibkan. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, maka aku akan mencintainya. Hamba yang mendekatkan diri dengan dengan perkara-perkara yang sunat, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, nescaya aku akan berikan. Dan jika dia meminta perlindungan dariku, nescaya aku akan lindungi. Jadi sepertinya orang itu sudah begitu hampir dengan Tuhan, sehingga Allah itu bersama dengan dia apa perkara pun. Sehingga kalau Allah kata, akulah mata dengannya dia melihat. Jadi artinya semuanya sudah jadi super power ini ya, sudah menjadi luar biasa sekali karena begitu hampir dengan Tuhan. Jadi ada satu kisah tentang Abu Kilabah. Abu Kilabah ini kalau menurut sejarah adalah sahabat Nabi yang terakhir yang masih hidup, ya, yang masih hidup di zaman itu. Dan dia adalah yang terakhir ketika Abu Kilabah meninggal, artinya sudah habis generasi sahabat, sudah nggak ada lagi. Yang ada hanyalah generasi tabiin. Nggak ada generasi sahabat terakhir. Namanya Abu Kilabah. Jadi Abu Kilabah itu tua, orangnya begitu tua karena hidupnya begitu lama. Dan ketika itu ada berlaku satu kekacauan di kalangan umat Islam di mana ada pergaduhan di antara Sayyidina Hasan dan Muawiyah. Dan kemudian diikuti juga dengan pergaduhan di antara Sayyidina Husain ya dengan Yazid. Ya, Sayyidina Husain dengan Yazid anak kepada Muawiyah. Jadi ketika itu umat Islam itu terpecah dua. Dan Umayyah, dinasti Umayyah ketika itu, ya Muawiyah atau Yazid itu mencari-cari para sahabat untuk berada di campnya, karena siapa yang memiliki sahabat-sahabat Nabi yang ada di campnya, artinya memiliki keabsahan untuk memerintah, untuk menjadi khalifah. Dan kalau nggak ada sahabat yang join, artinya orang itu nggak diterima, orang itu nggak ada, karena orang yang baik itu pasti sahabat-sahabat Nabi akan ikut, gitu ya. Jadi ketika itu mereka itu berebut untuk memanggil para sahabat untuk duduk di istana, ya, agar rakyat nampak yang khalifah ini bagus karena ada sahabat Nabi yang ada dengan dia. Jadi mereka itu mencari Abu Kilabah. Langsung khalifah ketiga itu memerintahkan tenteranya untuk mencari Abu Kilabah. Ketika tenteranya mencari Abu Kilabah, pergi ke padang pasir yang jauh, ada di kalangan tentera itu terasa haus. Jadi dia itu mencari air. Ketika dia mencari air, dia ternampak ada suatu rumah yang begitu usang, begitu lama, kecil, bodoh rumahnya, buruk sekali rumahnya, jelek rumahnya. Jadi ketika dia tuh pergi ke rumah itu, katanya, wah kemungkinan rumah ini aku bisa dapat air. Langsung dia ke rumah itu mencari air. Ketika dia tuh mencari air, didengar, dia tuh mendengar ada satu suara, ada satu orang tua yang sedang berdoa. Doanya berbunyi seperti ini, wahai Allah, berilah aku petunjuk agar dapat terus memujimu, sehingga aku dapat menunjukkan rasa syukur atas berbagai nikmat yang telah engkau berikan. Sungguh engkau telah melebihkan diriku di atas kebanyakan manusia. Jadi orang yang dengar doa tadi, kok orangnya duduk di rumah yang buruk ini bersyukur seperti ini? Apa yang nikmat yang dia ada, apa yang kelebihan yang dia ada, rumahnya aja sudah seburuk ini. Tapi dia tuh masih penasaran mau lihat siapakah orang yang mendoakan tadi, yang doa tadi. Ketika dia masuk, dia itu terkejut. Karena orang yang berdoa itu kudung, nggak ada tangan, nggak ada kaki, matanya juga buta, dan dia tuh bisa mendengar tapi nggak begitu bagus pendengarannya.
Dan tapi dia masih bisa berbicara. Dia itu hanya bisa berbicara dan bisa mendengar sedikit-sedikit, tapi matanya nggak bisa lihat. Dia buta, tangannya kudung, kakinya juga kudung, nggak bisa jalan, nggak bisa buat apa-apa. Orang itu lagi kaget karena wah, orang ini nggak ada tangan, nggak ada kaki, duduk di rumah yang buruk seperti ini, matanya juga nggak bisa lihat, dia hanya bisa dengar sedikit-sedikit dan hanya bisa bicara, kok dia itu lagi minta Allah bagi petunjuk agar dia terus memuji dan terus bersyukur karena nikmatnya terlalu banyak, sehingga kan dia kata dia tuh mendapat nikmat lebih daripada orang lain. Jadi, wah, orang ini siapa orang tua ini? Kok bisa di doa seperti apa yang nikmat yang dia ada, ternyata hidupnya susah sekali. Jadi ketika ditanya, "Wahai pakcik, wahai orang tua, apakah aku bisa mendapatkan air?" Katanya. Jadi katanya orang tua tadi, "Oh, aku nggak bisa dapatkan air sendiri karena keadaanku. Jadi kehidupan aku ini diuruskan oleh anak laki aku. Anak laki aku itu yang sering mengambil air dan memberi aku dan mengambil wudhu buat aku sehingga aku bisa sholat," katanya. "Tapi anak aku sudah 2 hari nggak pulang. Apakah kamu bisa mencari anak aku, dan kalau kamu ketemu sama anak aku, kamu bisa mendapat air dari dia?" Nah, jadi karena yang orang tadi sudah kehausan, jadi dia tuh, "Ya nggak apa-apa pakcik, biar aku aja yang mencari anak lagi pakcik." Dia pun pergi mencari, ternampak ada satu jenazah yang sudah dalam keadaan yang begitu ngeri, dimakan oleh binatang yang buas. Ketika dia tuh lihat jenazah tadi, wah, ada air di badannya. Wah, ternyata ini pasti anak orang tua tadi. Jadi yang tentara tadi itu berpikir, bagaimana aku hendak menyampaikan berita sedih ini kepada orang tua yang anaknya sudah mati, sedangkan dia itu nggak bisa buat apa-apa melainkan dengan bantuan anaknya. Jadi dia pun pergi ke rumah orang tua tadi, dia bertanya, "Wahai orang tua, aku ada satu berita yang buruk." Orang tua itu kata, "Apa beritanya?" Katanya, "Aku sudah bertemu dengan anak kamu, tapi anak kamu itu sudah mati dimakan oleh binatang buas." Jadi apa yang dikatakan oleh Abu Kilabah itu mengejutkan. Katanya, "Alhamdulillah, aku bersyukur kerana anak aku mati dalam keadaan dia nggak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Anak aku mati dalam keadaan dia tuh orang yang soleh," katanya. Dia bersyukur lagi, sesatunya anak yang bisa nguruskan hidupnya mati, dia tuh masih bersyukur. Karena anaknya nggak melakukan kesalahan, anaknya itu anak yang soleh. Jadi sampai ke tahap itu, dan tak lama selepas itu, Abu Kilabah pun, orang tua tadi pun mati. Dan setelah orang tua itu mati, barulah tentara tadi itu tahu, itulah Abu Kilabah yang mereka cari. Ternyata itu adalah sahabat Nabi yang terakhir yang masih hidup. Dan setelah dengan kematian Abu Kilabah, enggak ada lagi sahabat Nabi. Semuanya mati, semuanya sudah habis. Generasi sahabat itu sudah habis, yang tinggal hanyalah tabi'in dan tabi'in pada ketika itu. Nah, itulah uh, jadi orang tentera yang tadi itu pulang dengan kecewa, tetapi belajar sesuatu daripada Abu Kilabah. Abu Kilabah itu orangnya begitu bersyukur, sehingga apa? Kenapa? Karena dia itu orang yang sudah mencapai kepada tahap yang yang tadi ya, yang radiyah, mardiyah, sehingga kan dia itu sudah nggak sabar mau berjumpa dengan Tuhan. Jadi dia nggak apa, kalau anak aku nggak bisa datang yang memenuhi kebutuhan aku mati, ya udah, aku berjumpa Tuhan, aku gembira sekali karena aku sudah merundui Tuhan. Ini. Jadi itulah perjalanan hidup manusia yang mencapai kepada tahap yang ketujuh. Ya. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 101 hingga 103. Innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubadun. Indeed, those for whom the best reward has preceded from us, they are from it far removed. They will not hear its sound while they are in that which their souls desire, abiding eternally. They will not be grieved by the greatest terror, and the angels will meet them saying, "This is your day which you have been promised." Jadi ketika mereka itu mati bertemu Tuhan, mereka tuh nggak ada langsung rasa ketakutan, nggak ada azab kubur, nggak ada padang mahsyar, nggak ada hisab,
nggak ada semuanya. Mereka nggak akan dengar langsung suara-suara malaikat yang memanggil dengan panggilan yang keras, nggak ada. Ya karena mereka itu sudah menjadi kekasih Tuhan. Jadi mereka itu nggak sabar mau bertemu dengan Tuhan. Tuhan juga nggak sabar bertemu dengan dia. Jadi karena itu dia nggak ada rasa ketakutan, malah berasa begitu bahagia di saat kematian. Seperti mana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika satu hari ketika Nabi Ibrahim itu sudah dalam keadaan tenang, turun malaikat kepada Nabi Ibrahim. Katanya, wahai Ibrahim, sudah tiba masanya untuk kamu untuk aku ambil nyawa kamu, kata Israel. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, apakah kekasih mahu mengambil nyawa kekasihnya? Kemudian malaikat pun pergi bertemu Tuhan, dan Tuhan menyampaikan message daripada Tuhan. Katanya, ini adalah message daripada Tuhan. Katanya, apakah kekasih tidak mahu bertemu kekasihnya? Dan ketika itu Nabi Ibrahim terus kata ke malaikat, kalau begitu cabutlah nyawa aku cepat-cepat, karena aku sudah terlalu rindu untuk bertemu kekasihku. Maka ketika itu kematian menjadi satu yang indah, karena dia tu sudah jiwanya sudah bermula dengan janji, dan dia berakhir dengan menunaikan janjinya. Dan ketika dia sudah berjaya menunaikan janjinya, ketika dia mati, dia itu disapa oleh malaikat. Malaikat itu berkata dengan perkataan ini, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, inilah hari yang kamu telah dijanjikan. Jadi kerana kamu telah mengotakkan janji kamu, maka Allah juga akan mengotakkan janjinya. Dan kamu akan dibangkitkan bersama-sama dengan Allah dengan keadaan sangat membahagiakan. Dan ketika itu kamu akan melihat keindahan yang belum pernah Allah tunjukkan pada sebelumnya. Dan keindahan itulah yang buatkan kita tu mahu mengambil challenge ketika Allah tanya, alastu birabbikum bala syahidna. Kita mengambil, Allah berikan amanah yang sama kepada gunung, dia gunung nggak mau ambil, tapi kita ambil. Kenapa? Karena kita mau ingin menyaksikan keindahan yang lebih. Kita mau lagi lebih rapat dengan Tuhan. Kita mau berada lebih dekat dengan Allah. Jadi karena itu orang-orang yang sampai ke kategori yang nafsu ketujuh ini ya, insan kamilah, insan sempurna, atau dipanggil nafsun ibadullah, nafsun ibadah, jiwa abdi ini, dia itu terlalu mencintai kematian, terlalu merindui kematian, sehingga dia nggak sabar-sabar untuk mati. Karena ketika mati, dia itu dapat apa yang Allah janjikan kepadanya, dapat berada sangat dekat dengan Tuhan. Jadi, itulah 7 peringkat journey of insan. Dengan itu habislah materi journey of insan. Wah, udah selesai Pak berarti Pak di materi kita Pak ya. Ya, sudah selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih. Materi kita Journey of Insan udah sampai di stage terakhir, dan luar biasa ya Pak ya. Apalagi tentang untuk pertemuan ke Allah tadi gitu. Tapi perlu ini Pak ya, kalau misalnya untuk ketemu Allah itu harus benar-benar orangnya udah bersih Pak ya. Dengan Ya. apa namanya, dengan kerinduan ke Allah itu gitu. Baik, ini udah jam 9.48. Apakah kita selesaikan atau masih ada kita buka pertanyaan nih Pak? Wah, harus selesai aja ya. Tapi kalau mau pertanyaan bisa, tapi nggak ada pertemuan minggu depan. Sayang Ya, sekali sedikit. Pak, ini waktunya mepet banget ini. Udah sedikit sekali waktunya ini udah. Ya mungkin ya minggu depannya kita mungkin untuk sekadar soalannya yang ada, mungkin nggak full ya, mungkin nggak full 2 jam. Karena kalau 2 jam menjawab soalan banyak juga yang karena pasti Iya, banyak yang sudah terjawab. Kalau yang sebelumnya karena masih banyak yang belum terjawab, jadi karena itu soalannya panjang ya. Kalau yang sekarang mungkin kita nggak perlu 2 jam, maybe nggak apa-apa, bisa aja memikirkan soalan-soalan selama 1 minggu. Jadi bisa dituliskan di WhatsApp ya, agar nanti ingat soalannya. Jadi bisa kita di hari terakhir itu menjawab soalan. Ya, Mila sudah habis ya, tamat materi Jenny Aviansa ini. oke, oke Pak. Kayak rasa kurang gitu Pak setelah apa namanya udah di stage terakhir kayaknya aduh gitu.
Oke. Tapi nanti kayaknya kita ini ya, apa kalau di Q&A besok mungkin diharapkan sama teman-teman hadir ya. Ini kok makin kurang aja orangnya, udah nggak ada, ini udah berapa, tinggal 4 orang, 5 orang sama Pak Asraf nih kayaknya gitu. Oke lah Pak, sepertinya ini udah nggak ada